Semoga. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya acaranya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Gun dari IATL ITB bisa hadir bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Saya ucapkan terima kasih tentu yang pertama buat teman-teman IATL ITB yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Yang kedua juga ucapkan terima kasih buat narasumber yang akan jadi pemantik diskusi kita yang sudah berkenan hadir. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso Supangkat, M.Eng, Kepala SCCIC atau Smart City and Community Innovation Center ITB. Hatur nuwun Pak Suhono sudah berkenan hadir. Yang kedua juga ini sahabat seperjuangan Muhammad Faris ST atau biasa dipanggil Kang Faris. Beliau adalah Wakil Ketua 5 Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB. Lalu juga saya terima kasih kepada para penanggap yang sudah hadir. Ada Dr. Purbandono STMM, Kepala Satuan Penjaminan Mutu ITB, lalu juga ada Dr. Insinyur Tirto Prakoso STMM, Kepala SDGs Hub ITB, lalu juga ini dosen saya, guru saya waktu kuliah yang hari ini pun masih jadi guru terus, teman diskusi sekaligus teman konsultasi, Ibu Dr. Duina Rosmini, Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB, dan juga Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perizinan Monitoring dan Evaluasi, Dr. Firmansyah STMT. Alhamdulillah di Jumat 25 November 2002 ini kita bisa melaksanakan satu diskusi mungkin ya, yang kita beri judul agak menantang ini judulnya, Siapkah ITB menuju Sustainable and Smart Campus? Nah, ini kita akan bedah hari ini seberapa siap ITB dan termasuk nanti di akhirnya kita akan sama-sama discuss apa kontribusi yang bisa kita bangun sama-sama untuk mewujudkan ITB sebagai kampus yang menjadi model sustainability campus dan juga smart campus. Dan untuk pembukaan acara kita akan mulai dengan sambutan terlebih dahulu. Ya, sambutan ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Perizinan Monitoring dan Evaluasi, yaitu Dr. Firmansyah. Kepada Dr. Firmansyah dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya kasih sambutan ya ternyata ya. Ya, pemanasan mungkin Pak Firman. Panasan Pak. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di forum ini, forum IA Talks, siapkah ITB menuju Sustainable and Smart Campus ya ini tema yang tadi disampaikan menantang begitu ya, termasuk buat kami yang ada di dalam yang sedang menyiapkan itu juga begitu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Direktur Pengembangan, Pak Andri Cakraprastia, Pak Icak. Sebenarnya beliau ingin hadir, tetapi kebetulan mendapatkan penugasan yang lain di jam dan hari ini begitu. Jadi menitipkan ke saya untuk bisa mewakili beliau, gitu ya teman-teman itu. Kedua, berterima kasih kepada IATL ITB ini yang menurut saya sangat konsisten dan kami berterima kasih sekali, sangat membantu kami begitu ya di Direktorat Pengembangan juga untuk selalu support dalam program-program yang terkait dengan Green Campus. Terakhir kita bersama-sama sudah memulai begitu pembangunan yang IPST Sabuga begitu ya. Yang saya kira ini kontribusi dari teman-teman IATL sangat tinggi. Kami hanya mendevelop saja sehingga yang dicita-citakan bersama kita itu bisa terlaksana. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan itu bisa berjalan. Nah, terkait dengan komitmen kampus untuk melakukan itu, kami di Direktorat Pengembangan insya Allah sangat support terhadap itu begitu ya. Dan kami juga memulainya sewaktu kami on board di sini dengan kemudian membuat review terhadap 3 master plan kampus ITB. Master plan ITB kampus Ganesha, master plan ITB kampus
Jatinangor, dan master plan ITB kampus Cirebon. 3 kampus itu kami percayakan kepada dosen-dosen ITB sendiri yang memang punya komitmen yang sama begitu untuk membuat kampus punya sistem yang terintegrasi, punya kualitas hijau yang sangat lebih baik, dan tentunya melandaskan pada prinsip-prinsip sustainable development gitu. Semua kampus berdasarkan itu, dan tujuannya semua adalah untuk meningkatkan kualitas fisik dan kenyamanan fisik dari kampus itu sendiri sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin Bapak dan Ibu perlu tahu kampus kita yang Ganesha ini sudah mungkin sama-sama dirasakan yang sehari-hari sudah overload begitu ya. Sudah overload, dan kami memang mencoba mengarahkan bahwa pengembangan kita adalah di kampus Jatinangor dan kampus Cirebon yang memang masih kosong, mungkin baru terisi 15%, 10% gitu dari luas 40 hektaran kita punya begitu. Dan dengan master plan yang ada, kita hanya mengisi 40% paling banyak maksimum itu untuk bangunan, dan sisanya untuk ruang hijau. Saya kira itu sebuah prinsip dasar yang tentunya menjadi bagian dari kita mengembangkan prinsip ekokampus begitu, termasuk berbagai sistem yang kemudian kita terapkan sebagai sistem yang terintegrasi gitu ya dalam pengembangan fisiknya. Tentunya kampus Ganesha juga sama, dengan sebenarnya kita tuh sudah disemprit gitu ya oleh Pemkot begitu, karena kita bisa memenuhi KDB yang 30%, tapi KDH-nya kita tidak bisa memenuhi. Jadi master plan baru kita mencoba mencapai 20% yang memang harusnya kita punya dari KDH yang diwajibkan gitu. Kita hanya memenuhi 30 dari 50% yang diarahkan kepada kampus kita. Nah, ini saya kira komitmen-komitmen awal dimulai dari sebuah sistem besar master plan yang kemudian kita wujudkan dalam semua proses pembangunan begitu ya, menjaga supaya komitmen awal tadi bisa terpenuhi begitu ya. Yang terbaru mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di gerbang Ganesha sedang direvitalisasi gitu ya, diulang. Kami sama pertama menerapkan supaya orang lebih senang berjalan kaki di kampus kita daripada berkendaraan, sehingga jalur pejalan kaki dibuat sangat lebar, jalur kendaraan dibuat lebih sempit. Dan berikutnya tentang sistem drainase supaya kita bisa mencapai zero runoff misalnya begitu. Itu juga kami kalau Bapak Ibu lihat gitu sekarang sedang menanam mungkin sekitar 30 sumber resapan yang ada di sana gitu. Jadi supaya aliran air permukaan dari jalan, dari pedestrian itu tidak keluar dari lahan kampus tetapi masuk kembali ke dalam tanah. Jadi berbagai komitmen kecil gitu ya, tetapi mungkin bisa mendukung, mensupport sebuah sistem besar yang kita canangkan dalam master plan. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kali ini akan menambah banyak juga terutama terhadap kami begitu ya, yang ada di dalam yang sedang mengelola kampus ini sehingga bisa mencapai apa yang disebut dengan sustainable dan smart campus. Kira-kira begitu saja dari saya, Pak Gun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Firmansyah yang tadi sudah sedikit banyak menceritakan bahwa alhamdulillah sudah ada ya upaya yang dilakukan oleh ITB, bahkan bukan hanya upaya, sudah masuk nih di master plan-nya sekarang bahkan begitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik untuk kita wujudkan begitu ya ekokampus di ITB ini. Baik, makasih Pak Dr. Firmansyah atas sambutan awalnya yang menyemangati kita. Nanti diskusinya akan lebih tajam kaitan dengan langkah-langkah teknis yang sudah dilakukan dan juga yang mungkin akan kita lakukan sama-sama. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan kedua yang akan disampaikan oleh, kalau saya nyebutnya kakak mungkin ya, sekaligus ketua kami di Ikatan Alumni Teknik Lingkungan, seorang wanita yang hebat yang jadi inspirasi bagi kami juga. Kita biasa manggilnya Teh Citra. Pada Teh Citra dipersilahkan untuk menyampaikan sambutan mewakili Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB. Iya, nuhun Kang Gun-Gun. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhono Harso, Pak Purbo, ini teman
demo ya waktu kuliah, Pak Purbo, Pak Tirto, Ibu Duina, dan Pak Firmansyah, Kang Gun-Gun juga Faris dan teman-teman. Saya mewakili IATL mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dan juga para peserta ini sudah naik terus mencapai berapa nih? 24 lebih. Nanti biasanya sih naik terus sampai ke 50 atau bahkan lebih. Menyenangkan sekali sore ini. Kalau sedikit mungkin dari IATL, kami memang memulai dari beberapa hal yang mungkin kecil-kecil ya, tapi seperti tadi kata Pak Firman, karena konsisten kita berharap semua ini kemudian menjadi semacam gerakan gitu ya Pak ya. Kalau event mungkin agak mudah membuat event yang sangat besar, tapi kalau gerakan itu memang konsistensi dan nafas panjangnya yang harus ini ya Pak ya, yang harus dijaga. Tadi kalau ada video pendek menanam 1000 pohon itu memang awalan gitu untuk menanam pohon, tapi kami sudah mulai memodelkan atau mendesain si gerakan tanam pohon ini menjadi sebuah gerakan, dan itu tantangannya jauh lebih besar daripada hanya sekedar membuat event dan menanam 1000 atau bahkan 10.000 pohon ya, tapi menjadikan gerakan dan bekerja bersama banyak pihak itu memang satu tantangan tersendiri, seperti judul hari ini ya, harmonisasi multi stakeholders yang terlibat. Kalau ada pepatah, kalau mau jalan cepat katanya jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh mari jalan bersama gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi memang jalan bersama ini membutuhkan satu effort dan skill berbeda juga gitu dengan jalan cepat. Jadi kalau lari sih sprint bisa cepat, tapi begitu maraton dan perlu bersama-sama gitu, itu perlu satu skill sendiri. Dan karena itu saya rasa diskusi-diskusi ini terus itu dilakukan. Kalau saya nggak salah juga mau ada forum bulanan gitu ya Faris ya, itu tentunya sangat 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 membantu kita menjaga nafas panjang begitu. Saya rasa itu saja, dan atas nama IATL kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak dan terus semangat untuk mewujudkan Eko Kampus di kampus ITB. Terima kasih Kang Gun-Gun, mangga over. Baik, atur nuhun Teh Citra yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili Ikatan Alumni Teknik ITB yang menginisiasi acara ini ya, termasuk juga mencoba banyak diskusi dengan berbagai pihak, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa kita punya semangat yang sama. Tadi ada sebuah statement yang menarik, kalau kita berlari cepat ya bisa sendiri ya, tapi kalau kita ingin berlari jauh maka kita perlu bersama-sama. Dan memang forum hari ini juga tujuannya adalah kita ingin mencoba mengumpulkan ikhtiar-ikhtiar, potensi-potensi yang sudah ada di ITB dan juga di lingkaran ITB, alumni dan lain-lain, untuk kita kolaborasikan sama-sama. Baik, sebelum mulai masuk ke diskusi dan talk show, kita coba dokumentasikan terlebih dahulu. Jadi boleh mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua kita foto sejenak ya, boleh dibuka profilnya, fotonya, silahkan kita dokumentasikan dulu sebelum mulai kegiatan. Mangga dibuka ininya, wajahnya biar kelihatan. Oh iya, di sini juga selain dari praktisi dan juga akademisi dan dosen ITB juga hadir dari mahasiswa ya. Kita juga mengundang dari teman-teman kabinet dan juga HMTL untuk sama-sama terlibat dalam diskusi ini. Boleh dibuka, silakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita dokumentasikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Baik, masih ada yang belum membuka, mungkin kita tunggu sebentar nih, setengah menit ya. Silakan. Nah, ini ada dari kabinet ya. Wah, kabinet mahasiswa tapi ya, bukan kabinet Republik Indonesia ya. Baik, silakan. Boleh dibantu ya oleh Sanifa ya untuk foto. Sanifa aja yang menghitung. Ya. Silakan. Boleh ya kita mulai. 1, 2, 3. Boleh bantu juga. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Baik, makasih Sanifa, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendokumentasikan. Alhamdulillah ada 25 orang ini. Kalau di ruangan ini lumayan ini cukup padat begitu ya untuk diskusi. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai kegiatan kita dengan materi pemantik yang akan disampaikan oleh
tim dari IATL ITB, sahabat kami semua. Nama lengkapnya Muhammad Faris ST. Beliau S1 Teknik Lingkungan angkatan 2006. Angkatannya masih muda, tapi pengalamannya jejaringnya luar biasa ini. Terkenal lah, kayaknya salah satu alumni yang terkenal ini, Kang Faris nih. Beliau sempat bekerja di TIAS Indonesia 2011 sampai 2014. Pernah juga bekerja di PT Ganesha Environmental Services 2014 sampai 2016. Pernah juga terlibat di WWF Indonesia 2016 dan sampai 2017 dan menjadi salah satu staf ahli di Kementerian PUPR ya, spesialis waste ya, Kang Faris ya, 2017 sampai 2020. Sempat juga bersama Kang Sano ya di 2018 sampai 2020 di Waste for Change dan saat ini menjadi senior associate di PwC Indonesia. Dan kami dari IATL sempat diskusi banyak dan insya Allah nih Kang Faris mewakili IATL akan menyampaikan beberapa hal penting yang bisa jadi bahan diskusi dan juga bahan untuk nanti kita olah sama-sama begitu ya, seperti apa nanti untuk ITB ke depan. Maka tidak panjang lebar, pada Kang Faris dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hatur nuhun Kang Gunggun atas kesempatannya, juga para Pak Prof. Suhono ya selaku narasumber dan juga para penanggap, Mbak Budina, Pak Tirto, Pak Purbo, Pak lalu dari Pak Firman ya, juga perwakilan-perwakilan dari seluruh organisasi yang hadir, dari mahasiswa juga, bahkan ini juga alumni-alumni yang sepuh, yang senior juga ada. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi banyak ya di kesempatan ya Talks kali ini. Bentar. Ya, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil waktu itu tahun 2019 atau 20 ya. Kita sempat mencoba menyusun sebuah gambaran bagaimana kalau roadmap atau master plan dari sisi Eco Campus atau Green Campus itu seperti apa kita coba buat untuk ITB ya, ITB Ganesha maupun yang Jatinangor. Nah, tapi ini juga dokumen ini memang kita masih high level, masih secara umum, dan harapannya di sini kita bisa juga dapat banyak masukan, dan harapannya juga dari dokumen ini bisa menjadi salah satu masukan untuk bagaimana pengembangan tadi yang Pak Firmansyah sampaikan ya terkait master plan ITB ke depannya. Oke, saya mohon izin ke next slide. Ini terkait Sustainable and Smart Campus. Jadi visi ITB kita melihat adanya sebuah visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Jadi sudah selayaknya memang ITB mewujudkan itu ya dalam upaya pengembangan kampus yang berwawasan lingkungan, yang sustainable, dan juga selaras dengan target pembangunan berkelanjutan yang ada di global. Oke, next. Dan secara umum Sustainable Smart Campus itu seperti apa? Ini kita waktu pada saat penyusunan di tahun 2020 ya, itu kita mencoba melihat ada beberapa benchmark, karena kita ingin tahu benchmark apa sih yang sekarang sedang berlaku ya, yang lagi tren ataupun yang lagi bisa jadi acuan kebanyakan kampus. Dan kita melihat ada 2 benchmark utama, salah satunya dari UI Green Metric, yaitu tetangga kita ya di Indonesia, yang memang ternyata matriks ini sudah global juga ya. Banyak pihak yang mengikuti dari universitas di luar juga. Lalu juga ada TH Impact Ranking ya, university ini yang lebih secara holistik ya, lebih ke target-target SDGs. Jadi kita coba jadikan ini sebagai sebuah benchmark. Dan ini juga kita izin kutip Prof. Suhono dalam liputan6.com tahun 2021, ada definisi terkait smart campus, tidak berarti kampus yang menerapkan teknologi paling canggih, tapi kampus yang dapat mengelola lingkungan secara mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jadi itu yang kita coba, wah ini definisi yang menurut kita lebih bisa kita sama-sama ini ya, kita coba dorong nih sama-sama terapkan di ITB. Oke, boleh ke next-nya. Nah, kita melihat ini sebuah ranking, tapi ini 2020 ya, informasi terakhir dari Pak Purbo, memang kita belum mengikuti untuk penilaian ranking di 2021-2022. Tapi dari sini kita bisa tergambarkan kalau bagaimana sih posisi ITB jika di-compare dengan kampus yang lain. Dan setahu kita juga ini yang dimasukin aplikasi penilaiannya waktu itu adalah yang kampus Ganesha ya. Memang ada beberapa keterbatasan dan
banyak beberapa masukan, coba yang Jatinangor dimasukin, kemungkinan nanti skornya mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ini hanyalah skor, sebenarnya lebih ke implementasinya itu yang jadi challenging ya, dan yang itu jadi concern ITB yang saya suka Pak Abduh kemarin bilang, kita nggak terlalu mikir ranking peringkat, tapi kita action nih, langsung apa ya, konkret gitu. Nah itu yang kita senang juga ya dari kepemimpinan ITB saat ini. Jadi langsung TPS Sabuga diperbaiki, kita kemarin coba berusaha nyari sumber funding-nya dari PU, tapi ternyata ada beberapa kendala, akhirnya ITB mengalokasikan sendiri, tapi kita coba support, basic design awalnya. Nah itu kita, lihat ITB banyak banyak ini ya, banyak, real langsung nih, konkret secara langsung implementasinya. Nah kalau lihat di sini memang kita agak tertinggal ya dibandingkan 10 besar itu kita tidak ini ya, tidak masuk ya. Jadi memang paling pertama ini versi Wigimatic, Universitas Indonesia, kedua IPB, ketiga Undip, keempat ITS. Nah posisi ITB ada di ranking 16 tahun 2018. Tapi 2019 kita turun, bahkan 2020 kita makin turun lagi di posisi 24. Tapi nanti coba kalau memang ada koreksi ya dari rekan-rekan, boleh disampaikan. Ini yang terakhir kita dapatkan di waktu 2020. Boleh ke next-nya. Nah, lalu kalau dari sisi TH Impact sendiri, kita melihat posisi ITB ya, itu 2020 kita berada di peringkat 301 lebih ya, 301 plus dia nggak spesifik. Lalu 2021 kita meningkat di 101 plus, tapi di 2022 kita agak turun lagi. Nah, memang kalau lihat lagi di kampus-kampus yang dalam negeri, UI, IPB itu masih yang sama UGM ya, itu masih yang leading ya di peringkat World Class University nanti Impact. Tapi kalau di benchmark yang di luar yang lebih paling tinggi itu ada Auckland 2020, 2021 Universitas Manchester, dan 2022 ada Western Sydney University. Ya, jadi 5 besar ini ya rata-rata kita lihat memang ini ya, tersebarnya bervariasi ya, ada yang di Australia, ada yang di Eropa, ada juga yang di Arab Saudi itu ada King Abdul Aziz University juga masuk. Bahkan Malaysia itu peringkat 5 ya, sempat di tahun 2022. Mereka sudah tinggi juga. Oke, boleh ke next. Nah, ini kalau kita lihat performa ITB, kita lihat secara ranking, secara matriks yang disajikan di sini kita bisa melihat kampus Ganesha itu memang agak tingginya di water, waste, transportation. Tapi di bagian research, setting infrastructure sama energi itu agak di bawah. Tapi kalau kampus Jatinangor itu education research masih sama ya sama Ganesha, yang setting infrastructure itu lebih tinggi, energi juga lebih tinggi, waste itu mirip, water mirip, transportation juga ya mendekati ya, tapi masih lebih tinggi yang Ganesha. Nah, kalau TH Impact kampus Ganesha itu yang Jatinangor kita belum lihat, tapi yang kampus Ganesha itu masih banyak yang bolong. Dari 17 ya target SDG itu sekitar 6 ya yang ada nilainya. Yang lain-lainnya itu belum ada kategorinya ITB statusnya di mana. Nah, ini juga jadi salah satu mungkin yang membuat nilai rankingnya tuh di global juga kita masih di bawah karena mungkin data-datanya ataupun juga dokumentasinya itu belum kita temukan dengan ini ya, dengan baik saat pelaporan berlangsung. Oke, boleh ke next. Nah, kita coba lihat bagaimana kondisi existing-nya. Jadi ini contoh beberapa aspek yang kita coba cuplik Bapak Ibu sekalian di pengolahan sampah. Kondisi existing saat ini data dari rekan-rekan Sarpras dan juga hasil kita interview di lapangan, memang program daur ulang sampah di kampus itu masih di bawah 25% ya. Jadi ini yang paling rendah kalau dari yang penilaian kinerja pengolahan sampah, khususnya di Wigrimetric. Tapi ini kita coba mix Wigrimetric sama yang kayak Impact. Kalau program pengurangan penggunaan kertas dan plastik dari kampus itu sudah ada 2 program, jadi kita agak lumayan agak tinggi. Pengolahan sampah organik ini salah satu yang paling kita bisa banggakan karena composting terutama sampah dari daun itu banyak yang berjalan optimal ya. Jadi sekitar lebih dari 75% itu sudah ter-recycle. Tapi kalau yang anorganik itu memang masih minim tuh. Ini di bawah 25% ya, bukan lebih besar 25%. Lalu kondisi idealnya memang prasarana yang memadai, terus juga ada kebijakan terutama di reduksi dan pemilahan, dan yang tingkat daur ulang yang tinggi ini salah satu benchmark yang sudah bagus tuh di Universitas Texas Austin, mereka udah lebih dari 90%. Lalu juga ada contoh yang memang di Universitas Parahyangan yaitu produksi kompos juga cukup tinggi ya di sana, juga pemilahan berlangsung dengan
lumayan efektif. Bahkan security di sana sudah terbiasa menegur mahasiswa, terutama ya yang salah memilah sampah. Itu salah satu benchmark kita kemarin di Unpar. Oh, udah lumayan nih enforcement-nya berjalan dari sistemnya. Jadi security pun juga mulai menegur yang tidak memilah sampah. Oke, next-nya. Kalau dari sisi perubahan iklim, ini ada kondisi existing, terutama dari efisiensi penggunaan energi, kita masih di bawah 1%. Lalu juga emisi dari kendaraan ada estimasinya di 2.584 ton CO2 per tahun. Lalu sumber energi kita, setahu kita masih solar power ya, dan sudah ada 2 program reduksi gas rumah kaca. Tapi, masih, dinilai lebih, jauh ya dari kondisi ideal, terutama dari sisi green building, kemudian juga, kendaraan yang masuk ke dalam kampus serta penghematan energi. Tapi ini juga masih kita harus perdalami lagi ya data dan juga, target-targetnya yang kita sebenarnya sudah tuangkan di laporan, tapi di sini tidak cukup detail. Boleh ke next-nya? Dan terakhir pengelolaan air, ini juga, penghematan air itu jadi yang utama, sudah terpasang 1-25%, lalu juga sudah ada, 50 hampir 50% ya konsumsi air yang telah diolah, ini air air makan sehari-hari, air bersih ya. Lalu juga ada implementasi program daur ulang air, informasinya, dan ada konservasi air juga tadi yang sumur resapan. Tapi kondisi idealnya, memang harapannya water tap berjalan dengan baik, lalu juga ada air daur ulang yang bisa dipakai untuk menyiram tanaman dan flushing toilet, tidak terbuang begitu saja air. Nah, ini yang salah satu yang diharapkan ya ke depannya ITB, contoh yang bisa kita dorong. Next-nya. Nah, kita coba memetakan Bapak Ibu sekalian, jadi untuk harapannya untuk menuju sustainable and smart campus dalam jangka pendek ya sekitar 1-2 tahun, itu kita coba fokus di yang no cost dan low cost, jadi yang tidak terlalu besar ya biayanya. Itu lebih fokus ke pengumpulan data. Ini beberapa kali ngobrol sama Bu Teti juga ya dari SDGs Hub, salah satu yang perlu kita fokus bersama dan harapannya nanti forum yang kita coba bareng-bareng nih duduk 1 bulan sekali itu, salah satunya juga fokus di program collecting data. Jadi data collection, lalu juga komunikasi. Nah, komunikasi mungkin salah satunya forum rutin bulanan yang kita mau coba bareng-bareng ya, salah satunya stakeholder-stakeholder yang ada di sini, dan juga, internal policy. Jadi harapannya, policy-policy kebijakan-kebijakan seperti SOP, penanganan sampah, pemilahan dan pengurangan, lalu juga SOP lainnya ya secara sistem ada, tapi memang pada saat implementasinya, policy ini yang jadi challenging. Itu yang mungkin perlu kita diskusikan juga nih, hal-hal kreatif apa yang bisa kita kembangkan bersama ya. Nah, baru yang midterm-nya, jangka menengahnya baru terkait infrastruktur, lalu juga, standar-standar dan juga, pengembangan riset ya, itu lebih didorong lagi untuk jangka menengah. Dan untuk jangka panjang kita berharap, juga infrastruktur, utility jadi salah satu fokus, KPI harapannya sudah ada KPI untuk, ITB sendiri terkait yang sustainable campus, dan juga integrated, sistemnya serta alumni involvement. Ini sebenarnya KPI itu juga kita masih berharap bisa kita mulai segera juga karena harapan kita ini yang salah satu yang, jadi indikator ya ke depannya ITB bisa bisa lebih punya target yang mendukung ya sustainable and smart campus. Oke, next-nya. Nah, ini, inventarisasi data. Jadi ini salah satu yang mau kita highlight bagaimana ITB bisa, datanya bisa terkelola dengan baik. Dan saya rasa nanti dari SCTIC Pak Suwono bisa lebih banyak ya, bagaimana sih sistem manajemen data yang baik, yang memang ini jadi salah satu kendala nasional juga ya, data-data lingkungan terutama ataupun yang berkait dengan SDGs itu jadi salah satu tantangan dan di ITB pun ini terjadi. Jadi bagaimana kita coba ke depannya bisa integrasi, kolaborasi, serta ada sebuah sistem yang bisa merajut semua data itu terkumpul dan bisa kita jadikan dasar untuk rencana pengembangan ke depan. Next-nya. Nah, salah satunya untuk inventarisasi data tadi kita berharap, stakeholder-stakeholder yang ada, baik dari yang di kampus, lalu juga di internal rektorat ada bidang akademiknya kemahasiswaan, bidang sumber daya, fakultas, direktorat Sarpras tadi yang bidang sumber daya, fakultas, bidang keuangan, perencanaan pengembangan, bidang riset inovasi, pusat SCCIC juga termasuk, pusat studi lingkungan hidup juga termasuk di bidang riset inovasi, lalu direktorat ITB kampus Jatinangor, kampus, Cirebon juga ya, lalu ada satuan penjaminan mutu untuk memastikan kualitasnya, targetnya sesuai dengan target global juga, lalu ada SDGs Hub, lalu ada Living Lab ekonomi sirkular, kemudian ada program ekonomi sirkular, dan
ada Ikatan Alumni ITB, ada Ikatan Alumni Teknik Lingkungan ITB, kemudian yang mahasiswa juga banyak ya, ada Kabinet Keluarga Mahasiswa, ada HMTL, KMIL, Arsitektur, Ugreen, KMP Aganesa. Jadi ini masih banyak lagi mungkin mahasiswa yang bisa kita involve ya, kita libatkan ke depan. Oke, next-nya. Nah, sebenarnya dari sini harapan kita kita bisa sama-sama mencari nih bagaimana agar ITB bisa lebih ini lagi ya, bisa terakselerasi untuk program-programnya dan kita jadikan sebuah wadah bersama, sebuah forum untuk bisa ini ya, merajut semua potensi-potensi yang tadi saya sempat utarakan. Mungkin itu Kang Gun-Gun sedikit pemantik diskusinya, arah kita ke sana sebuah kolaborasi ya dari seluruh stakeholder yang ada, dan tadi studi awal kita dulu yang sebenarnya perlu digali lebih detail lagi. Nanti kita bisa share mungkin di sini linknya, Sanifa, karena kita udah bikin matriks yang lebih detail lagi dari setiap aspek SDGs untuk bisa didorong jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Mungkin itu, Kang Gun-Gun, hatur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Faris ya, luar biasa, ini menarik. Tadi dikupas beberapa temuan, diskusi dan lain-lain, bahwa alhamdulillah sebetulnya secara umum ITB sudah bergerak ya untuk ke arah ekokampus, ke arah sustainability, dan juga ke arah smart campus ya. Namun memang ada beberapa yang sudah baik, ada beberapa yang butuh ditingkatkan, ada beberapa yang masih jadi PR mungkin ya. Dan tadi sudah diungkap beberapa data-datanya, dan termasuk yang menarik tadi ada 2 rekomendasi ya dari teman-teman IATL yang disampaikan oleh Faris. Yang pertama adalah manajemen data ya. Ini menjadi kunci karena pada saat ada penilaian terutama itu data itu menjadi kunci ya. Jadi kadang-kadang ada yang sudah dikerjakan tapi karena datanya belum termanage, tidak terlaporkan, dan akhirnya itu tidak masuk dalam penilaian. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan kolaborasi ya. Dan hari ini pertemuan ini mudah-mudahan menjadi inisiasi untuk itu. Dan yang kedua, insya Allah pemantik diskusi kedua akan disampaikan langsung oleh salah satu tokoh favorit saya juga, ini idola saya, Profesor Suwono Harso Supangkat, salah satu guru besar ITB yang sudah sangat dikenal malang melintang di dunia teknologi informasi dan komunikasi, yang sekarang sedang bergerak begitu ya dalam menerapkan ITB Eco Campus Sustainability sebetulnya dalam satu program namanya SCCIC ya. Beliau menjadi ketuanya. Sebelumnya pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, dan tahun 2018 sampai 2021 pernah menjadi komisaris PT KAI. Wah, luar biasa nih, alhamdulillah. Ilmu dari PT KAI ini juga sedang kita terapkan di sini, alhamdulillah. Dan saat ini menjadi ketua kelompok keilmuan teknologi informasi 2015 sampai sekarang, termasuk juga pernah menjadi direktur lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan ITB. Nah, hari ini Prof. Suwono akan sharing pada kita tentang apa yang sudah dilakukan terutama di program SCCIC ya, yang ini juga nanti akan menjadi bagian dari puzzle yang kita satukan sama-sama. Kepada Prof. Suwono dipersilahkan untuk menyampaikan. Ya. Terima kasih Mas. Suara saya kedengaran? Jelas Pak Suwono? Ya. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman dari Ikatan Alumni Teknik Lingkungan, TL ya, bukan Teknik Elektro ya, TL, Teknik Lingkungan. Saling diskusi gitu, TL ya, sama-sama itu kan. Dan juga ini ada pengurus ITB, Pak Firman ya. Gimana apa kabar Pak Firman? Kita dulu sering rapat satu meja sama beliau gitu kan. Baik di dalam ITB maupun di dalam konteks STP. Ya. Baik, saya mendapat kehormatan untuk bisa berdiskusi dan kemungkinan nanti kita bisa melakukan satu sinergi karena memang apa yang disampaikan Mbak siapa tadi ya dari ATL bahwa kalau hanya webinar itu mudah, tapi begitu gerakan itu luar biasa tantangannya kan gitu ya. Nah untuk itu saya menantang kalau memang IATL ingin melakukan gerakan, ayo saya juga orang tipikalnya gerakan biasanya gitu ya, gerakan untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik, kualitas layanan yang lebih baik dan sebagainya. Saya sering keliling kampus ke ITB melihat juga itu bagaimana PKL, bagaimana makan mahasiswa saya perhatikan. Bahkan saya sedang punya kepikiran untuk
bagaimana urusan makanan itu diatur dengan baik sehingga sampai circular economy. Kalau kita hitung itu di Indonesia makanan aja sekitar 25 triliun ya. Makan sehari mahasiswa berapa kali jumlah mahasiswa dan dosen di Indonesia itu 10 juta. Nah, kalau kita pikirkan sampai circular bagaimana pengelolaan sampah yang menjadi circular ekonomi sangat luar biasa. Baik, saya akan mulai dengan kampus yang diharapkan nanti kita bicara masalah circular dan juga apa-apa gerakan yang kami lakukan. Bahwa kami dengan senang juga mengajak pengurus ITB ataupun rektorat waktu itu dan juga kepada teman-teman Pemkot Bandung. Kebetulan ya kenal-kenal karena saya memang waktu mahasiswa pun dosen muda itu sering kemana-mana gitu, jadi wali kotanya kenal baik, sekdanya pengenal baik gitu kan. Cuman memang untuk bergerak itu tidak mudah karena akan kena rambu-rambu ini, rambu-rambu itu. Tapi menjadi menarik kalau kita bisa bergerak sesuai dengan kondisi yang ada, dengan concern yang ada. Saya tak mencoba share screen ya. Saya itu ada share screen di mana nih ya ngaturnya nih? Ada yang panah hijau ya Pak? Iya, Kelihatan nggak, Pak? saya kok nggak ada di bawahnya ya. Oh, karena video saya ya. Mana nih saya itu ngelihat sayanya nggak ada nih. Bawah Mas, mungkin ada. Oh, saya dari mana nih ngecek? Tolong dibantuin ini untuk kembali tidak di video ini. Tadi ketekan kayaknya. Oh ini ngeceknya di mana nih? Atau butuh dibantu share screen Pak? Sama admin ya. Saya itu tadi Materinya ada tapi ketekan ke ini supaya sudah makasih. Kadang-kadang begitulah kalau nah ini kok malah hilang lagi. Saya mau ngecek yang di bawah ini lagi ya, yang kontrol untuk ke share screen nggak bisa nekan apa-apa. Tolong adminnya ya. Oh, oke. Ini share screen. IATL tadi mana ya? nah, udah Baik, Pak. nah sudah ya. Kelihatan ya. Ya, kelihatan Pak. Baik, saya sebetulnya mulai tahun yang lalu tuh melakukan pengukuran, ini sampai berkelanjutan ya, melakukan pengukuran Smart Campus. Kalau tadi dijelaskan mengenai Green Metric UI itu yang membuat Mbak Riri, Profesor Riri, itu mulai sekitar 2017-2018. Kita mulai dengan Smart City dan tahun 2015 untuk metrik nasional. Kita telah melakukan pengukuran tiap 2 tahun, bekerja sama dengan Kompas, bekerja sama dengan Metro TV, dan sebagainya. Nah, kemudian ada UI, Mbak Profesor Riri, itu mulai dengan Green kampus UI Green Metric kan, gitu ya, UI GM tahun 2017 atau 18 gitu ya, 2018 karena mulai 2012-2021. Nah, saya terus kembalikan 2021 mengenalkan dengan Smart Campus Rating. Itu dibuka oleh Pak Dirjen Dikti juga, gitu ya. Nah, kami memang tidak menekankan ada istilahnya green ataupun itu karena smart itu merupakan karakter yang harus dipikirkan untuk ke sustainable campus. Tapi di dalam 2021 kami mengenalkan juga smart city ditambah dengan sustainability. Jadi ada kota yang green-nya paling baik di mana dan sebagainya kita ada. Nah, sekarang Mbak Riri dari UI juga mulai mikirin smart untuk city ya. Mulai 2021 UI juga melakukan. Tapi sebelumnya nanti kita akan sampaikan lah ya. Nah, di Kinta apa itu Smart City and Community Innovation Center itu adalah salah satu pusat di ITB yang sebetulnya didirikan sejak tahun 2015, tetapi mendapat SK Rektor setelah sekian panjang 3 tahun, 2019 sudah resmi, dan bahkan kita masuk di pusat unggulan IPTEK, PUI, Center of Excellence yang dipilih oleh Dirjen Dikti. Tiap 3 tahun dia Dikti mencari pusat unggulan IPTEK dan
SCCIJ ini merupakan salah satu pusat unggulan IPTEK yang tujuannya adalah bagaimana kita memahami persoalan yang ada di X, itu bisa kota, bisa di desa, bisa di provinsi, di kelautan, dan sebagainya. Nah, kemudian memberikan satu usulan-usulan solusi melalui inovasi, kemudian melalui penelitian, melalui desain, melalui dan sebagainya. Itu adalah profil dari Smart City and Community Center. Dan yang terakhir tahun 2022 ini menjadi host institution dari G20 T20. Dan kita telah banyak memberikan policy brief, ada sekitar 25 policy brief di G20. Anda bisa lihat di websitenya T20 Organization Indonesia. Ada 20, diantaranya ada yang berkaitan dengan Smart City, dengan Living Lab. Dan kita telah mengusulkan Smarter World Living Lab di dunia, dan sudah akan ada operasionalisasi, dan sudah mulai dijalankan di Bandung dengan mengukur kemudian dengan suatu lingkungan yang kecil. Nanti saya kasih videonya yang dapat dari program Kedereka dari Dikti, dan juga ada di Indramayu. Minggu ini Pak Bambang Brojo sebagai T20 sebelum dipindah ke India akan mengambil keputusan bahwa ITB menjadi salah satu mempunyai platform pengembangan Smarter World Living Lab. World itu bisa kota, world itu bisa laut, world itu bisa kampus, world itu bisa desa. Nah, itu yang sehingga kami melakukan Kedereka. Pada waktu bulan lalu Kedereka kita mulai dengan undang Pak Wali Sekda Bandung tentang persoalan sampah, ya, muncul circular economy. Kita undang juga dari India berkaitan dengan area, ya, sebetulnya itu bagaimana gerakan circular economy sehingga ekonomi yang saya sampaikan tadi bisa tercipta dengan lebih baik. Saya katakan tadi kampus ITB itu jumlahnya mahasiswa dan dosen sekitar 25.000. Kalau sekali makan 20.000, maka omsetnya per tahun itu atau revenue-nya sekitar transaksinya 100 miliar lebih. Belum kalau pagi dan malam. Kalau kita kelola dengan baik itu akan menjadi menarik. Nah, ini ada sifat-sifat ke-entrepreneuriannya. Kemudian menyangkut mengenai pengelolaan sampah. Kalau linear ekonomi, maka dia akan jadi sampah. Tapi kalau circular ekonomi, maka tidak ada sampah, tetapi menjadi ekonomi baru. Nah, tapi itu high cost atau benar-benar ekonomi baik. Ini yang belum terselesaikan. Dengan demikian saya sudah memanas-manasi Pak Wakil Rektornya Pak Firman, Pak Abduh untuk memikirkan circular ekonomi ini. Tadi sudah saya ceritakan juga bagaimana kita bersinergi sehingga kampus itu akan menjadi lebih baik. Dan saya mengajak Ikatan Alumni TL, kalau memang serius, Pusat Inovasi Kota dan Desa akan banyak temennya gitu ya. Pusat inovasi bukan otoritas. Pusat inovasi adalah tempat penelitian, tempat kita melakukan satu riset-riset sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi para pengambil keputusan, Pak Firman dan kawan-kawan, untuk melakukan satu keputusan, melakukan eksekusi, mulai dari perencanaan, sehingga pelaksanaan, ada evaluasi dan sebagainya, sehingga akan tercapai terhadap objektif yang kita inginkan. Nah, kita ke kampus dulu ya. Sebenarnya kampus itu apa? Kampus itu ya kota kecil. Kampus itu daerah kecil dari suatu kota. Yang di situ sangat terkait dengan ada akomodasi student. Student accommodation ya makan, ya transport, ya lifestyle, guru pun juga begitu, ada fasilitas riset, ada kegiatan-kegiatan hidup yang luas, yang merupakan minimisasi dari kota. Kampus UI itu 200 hektar lebih. Bulan lalu saya ke ITS, kampusnya juga sekitar 200 hektar. Hanya kampus ITB aja yang hanya 30 ditambah 40 hektar tambah yang ada di Cirebon. Di situ ada persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, ini seperti itu. Nah, ini kalau ini adalah journey dari kampus masa lalu itu ya cuma dosen, mahasiswa belajar. Kalau sekarang ada kampus UI yang hijau ini kan ada dananya. Kalau kampus ITB tahun 1920 ya seperti itu yang masih seperti sekarang kan gitu ya.
Nah, bagaimana perubahan kampus yang sehingga aktivitasnya juga berubah? Bahwa kampus itu ada pendidikan, ada riset, ada entrepreneurship. Di situ akan ada suatu perubahan perilaku. Nah, dari situlah yang kita barangkali memerlukan suatu pengelolaan yang lebih baik. Nah, apa sebenarnya smart campus? Ini kita coba mendefinisikan. Ini kami karena mulainya dari smart city, maka pendefinisian smart campus pun kita mencoba melihat dari definisi dari smart city. Smart campus as a campus that can utilize sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kampus. Masalahnya atau tantangannya Pak? Lingkungan, keberlanjutan, masalah respon terhadap hal-hal yang ada di kampus, respon terhadap abnormal condition, abnormal terhadap ketidaknormalan. Ini masalah air, masalah sampah, masalah kemacetan, masalah parkir, dan sebagainya. Sehingga yang hidup di kampus, kalau di smart city adalah sehingga itu di kota, nyaman, aman, dan produktif. Nah, ini kalau ini adalah definisi bahasa Indonesia lah. Kampus cerdas adalah kampus yang bisa mengelola berbagai sumber daya, sehingga dia akan efektif dan efisien. Di situ ada parkir, di situ ada kantin, di situ ada olahraga, di situ ada nonton bareng, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sehingga smart campus itu adalah suatu aktivitas sehingga layanan-layanan yang ada di kampus menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi universitas. Di kampus ada layanan makanan, di kampus ada layanan kesehatan, di kampus ada layanan pengelolaan sampah, di kampus masalah parkir. Masalah parkir juga lumayan luar biasa. Bagaimana Grab, bagaimana Gojek ingin mendapatkan orang naik di situ kan. Sehingga parkirnya kan di depan kampus, di pinggiran kampus luar biasa. Ini bagaimana pengaturan? Saya mendengarkan ini juga sedang diatur. Nah, PIKKC diminta juga untuk membantu di dalam pengaturan ini kan. Di situ ada dua, kewenangan kampus dan kewenangan kota. Termasuk parkir yang di depan kampus ITB itu bukan kewenangannya ITB, tetapi muka ITB akan kena terhadap bagaimana pengaturan parkir kampus tersebut ataupun PKL yang di depan itu. Ada 30 sampai 50 PKL yang di antara Salman dan kampus ITB yang itu perlu diselesaikan. Nah, kalau kita mempunyai rencana yang komprehensif terhadap food delivery, food itu mungkin bisa diselesaikan. Nah, tapi kan harus ada konsistensi di dalam enforcement. Kalau kita sudah menempatkan para PKL yang ada di depan kampus itu di dalam suatu tempat yang benar, maka harus dijaga, jangan sampai ditempati lagi orang-orang baru yang pengen jadi itu, tapi katanya ya ada penguasa-penguasa mungkin di situ ya. Nah, karakter smart solution itu ya harus sustainable. Kalau dia hanya efisien dan efektif di dalam 1 bulan, tidak sustain, maka dia nggak smart. Nah, ini sehingga definisi sustainable itu menempel. Kemudian harus efisien, harus responsif kalau ada kemacetan, kalau ada sampah, ada banjir, ada bocor, ada ini, ada itu. Kemudian terintegrate. Kalau dia bisa nggak pembayaran itu bisa untuk bayar di restoran ini ataupun di kantin itu. Kemudian reliable, scalable, dan sebagainya. Kalau ada kampus ITB, ada kampus Cirebon, ada kampus Jatinangor. Nah, smartization itu adalah sebetulnya adalah bagaimana kita membuat sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Kemudian meningkatkan menjadi lebih convenience, comfortability, efficiency, eco. Hijau itu kan memang menikmati ya, ditambah yang hijau-hijau itu kan. Nah, itu adalah apa framework yang kita bangun, ini pernah kita sampaikan juga, kalau kita ingin membangun sesuatu, berarti kita harus tahu apa sih smart campus itu,
modelnya bagaimana? Ada komponen apa di lingkungan? Ada model masalah lingkungan, ada masalah pendidikan, ada masalah finansial atau manajemen. Sehingga bagaimana itu? Bagaimana mengukur kampus itu sustain, kampus itu hijau, kampus itu ini bagaimana? Kemudian collaboration. IATL, saya dengar IATL itu sudah pengen membantu, tapi nggak mudah-mudah masuk. Nah, kolaborasinya bagaimana? Modal yang diberikan oleh ITB di dalam melakukan satu collaboration. Kemudian development model, enterprise arsitektur, standar, dan service. Dan ada kendala sama dengan di Smart City. Funding City itu terbatas. Nah, kampus itu juga terbatas. Kalau di di City juga ada namanya Public Private Partnership atau KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, ketidakmampuan finansial maka perlu kolaborasi. Nah, ini adalah Smart Campus Plan dan kemudian ada satu kolaborasi yang kita bangun sehingga ada Public Private Partnership. Nah, sebetulnya Science Technology Park-nya ITB itu dulu dibiayai pakai ADB sekarang, Asian Development Bank. Katanya itu public private partnership, tapi yang utang negara. Nah, tetapi ada nggak di dalam kampus yang bisa kita lakukan public private partnership? Ya, termasuk makanan, termasuk minuman, pengelolaan circular economy, barangkali menjadi suatu tantangan sedemikian rupa sehingga muncullah swasta, muncullah IATL masuk di dalam suatu kerangka kerjasama bukan hanya di webinar, tetapi aktivitas. Nah, ini tentu saja tantangannya di kantornya Pak Abduh. Bagaimana kampus plan kemudian melibatkan mitra-mitra untuk membereskan masalah makanan, untuk membereskan masalah kenyamanan, untuk membereskan masalah parking, untuk membereskan masalah itu. Sehingga balik gitu ya. Jangan Grab-nya dapat, Gojek-nya dapat, tapi tidak bekerja sama. Nah, ini arsitektur model yang kami kembangkan ya. Ini ITB Smart X sebetulnya. Kemarin 2 hari yang lalu kita diskusi juga dengan program studi Smart X. Kita ngundang Pak Satrio Sumantri, Bu Rektor juga ini, SPS juga melakukan itu, dan juga kita ngundang beberapa menteri untuk mengembangkan bahwa hampir semua kehidupan perlu pendigitalan dan pencerdasan. Nah, kemudian kita bisa meningkatkan kualitas entah di kelautan, Kementerian Kelautan juga tertarik, kemudian Bappenas, kemudian juga energi, smart environment dan seterusnya. Nah, ini adalah Smart Compass model yang kami bahwa perguruan tinggi punya tugas tridharma. Ada manajemen, bagaimana sistem keuangan yang lebih baik, smart living, bagaimana masuk ITB, bagaimana makan di ITB, bagaimana olahraga di ITB, dan sebagainya. Ini model yang kami kembangkan. Tentu saja sustainability, ini akan menyangkut itu mengenai aset manajemen, mengenai HR manajemen, dan sebagainya. Nah, ini kami melakukan riset S3, ini sedang tahun ketiga, bagaimana mengukur kampus yang cerdas, Smart Campus Measurement, Maturity Level Digital Transformation, Smarter Level Campus, dan seterusnya. Ini adalah original ITB ya. Yang Smart City juga original ITB kita. Smart Campus juga original. Sehingga di situ akan muncul bagaimana smartness itu bisa kita lakukan. Ini ada perspektif level anthropotic perspektif. Kemudian systematic perspektif. Kemudian technological perspektif. Ini ada cukup kompleks. Saya sedang minta kepada mahasiswa S3 ini bimbingan saya dengan Pak Armen dan Pak Ari Ahmad Arman, bagaimana menilai kampus itu tidak hanya dalam aspek teknologinya saja, tapi juga aspek tata kelola, aspek manusia. Nah, hitungnya kompleks memang. Nah, ini adalah digital, bagaimana readiness dari transformation itu. Nah, kemudian kami juga memunculkan apa yang disebut dengan Smart Service Campus. Ini indikator, suatu indikator itu kan banyak ya.
mau indikator lingkungan, mau indikator apa namanya Dharma perguruan tinggi, mau level untuk masalah kehidupan mahasiswa kita tingkatkan. Untuk meningkatkan quality of life, perlu misalkan aktivitas. Kalau kita nonton bolanya, kita main olahraga yang enak, lari bersama, apa saja yang menjadi playernya, integrated key player-nya siapa? Integrated key aktivitasnya apa? Inovatif value proposition-nya apa? Cost structure-nya bagaimana? Ada nggak investornya? Ini kan KPBU ya, Public Private Partnership. Revenue stream-nya gimana? Sehingga ini akan sustain. Sustainability strateginya, governance-nya bagaimana? Nah, ini saya mengundang teman-teman dari IATL, kita bagaimana quality of our eco campus. Nah, nanti apa di situ? Mengukurnya bagaimana? Revenue-nya bagaimana? Jangan sampai ada suatu ikatan alumni membangun pompa air yang bisa diminum, tapi hanya berapa tahun nggak hidup lagi. Nah, sustainability-nya, bisnis modelnya, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja seperti itu. Nah, ini kalau sustainable campus, saya kira tadi sudah disampaikan apa-apa yang menjadi konsiderasi. Bahkan kami juga dari masyarakat elektro dunia, IEEE, juga sedang menyiapkan standar Planet 2030 untuk menyikapi Sustainable Development Goal 2030. Nah, ini saya kira infrastruktur apa atau indikator di dalam sustainable adalah setting and infrastructure, energy and climate change, waste, water, transportation, dan sebagainya. Nah, ini saya kira sudah dijelaskan juga kalau hal-hal yang berkaitan ini. Nah, masalah sirkular ekonomi, Pak Suwono, maaf, ini yang kami sedang lakukan lewat MBKM. Ya. Ada linear ekonomi, ada recycling ekonomi, ada sirkular ekonomi. Ini tim MBKM kami yang dapat dana dari KDRK sedang menuntaskan ini. Nanti akan kami masukkan kepada kantornya Pak Firman, saya sudah bilang ke Pak Abdul, untuk bisa menjadi bagian ke depan bagaimana sirkular ekonomi bisa dikembangkan. Bahkan Pemkot Bandung menjadi percontohan. Kami akan melakukan pengukuran kesiapan kota, syukur nanti kampus juga sirkular ekonomi. Jadi sampah itu harus dikelola menjadi tidak sampah. Ini contoh-contoh, dan kami melakukan case study di MIT pun juga melakukan MIT case study yang kami kasih PR kepada para mahasiswa MKM untuk memikirkan tentang dengan best practice MIT di mitra kita. Ini tahapan circular economy, ada roadmap and action plan, pilot project-nya, platform, monitoring, and evaluation. Nah, ini mudah-mudahan ITB segera mengambil rencana, dan kami support, dan kami mengajak Ikatan Alumni TL dan Ikatan Alumni ITB yang lain maupun yang lain terbuka dengan mengikuti ini. Saya akan video enggak 1 menit, saya percepat. Ini ada video yang kemarin kami di MBKM. Sebentar ya. Pak Suwono, ini waktunya sudah habis, Pak. Boleh setelah video nanti kita sambung dengan diskusi. Nama tadi sebentar. Isu global seperti pertumbuhan penduduk memuncul. Sebentar ya, ini harus kelihatannya di ya, sebentar yang nggak kelihatan di sini tapi. Pak Suwono, bagaimana kalau kita lanjut diskusi dulu, nanti pada saat tengah-tengah kita sisipkan dengan video tersebut, Pak, bagaimana? Ini menurut saya paling bagus di sini justru. Tapi iya, kalau untuk diskusi malah nggak ini ya, sebentar ya. Tapi saya ada mana ya? Ini saya kira justru membuat daya tarik bahwa bagaimana kalau kita ikut gitu ya. Tadi sebetulnya videonya sudah muncul, Pak Suwono. Sudah muncul ya? Kan Tadi sudah.
tinggal dilanjutkan Pak. Tadi sudah muncul, suaranya juga keluar. Tapi udah hilang lagi sekarang, Pak. Ekonomi, pengangguran, pendidikan, Nah, ini suaranya kedengaran. energi, pelayanan publik, sampah, air, Bentar. lingkungan, dan lain sebagainya, tidak hanya di kota, namun desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Tantangan yang dihadapi yaitu implementasi parsial dan insidental. Ini kelihatan nggak? Implementasi yang terlalu luas, Belum ya? sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat, WhatsApp aja, berfokus Pak. pada pengembangan teknologi, merupakan tata kelola dan perubahan mindset sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik, dan Oh, ini ya. ini evaluasi terhadap implementasi integrasi layanan. Urgensi dari Living Lab yaitu kebutuhan implementasi yang terukur dan berkelanjutan, pendekatan atau solusi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, kebutuhan kawasan Yang mana percontohan nih? dengan dasar co-creation, serta sistem komunikasi yang memungkinkan seluruh stakeholder untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai pengembangan kawasan. Smarter World Living Lab merupakan living lab yang akan diimplementasikan di area terbatas yaitu kampus, jalan, desa, kota, kabupaten, dan lain-lain, dan area nyata dengan beberapa karakteristik. Belum Objektif muncul, Pak Living Lab Sono? terdiri dari 5 Atau hal, mungkin nanti yaitu setelah Oke, sebentar, ini ada kecil, jalan, kampus, kawasan, kota, kabupaten, dan sebagainya, menyediakan Nggak protokol kelihatan ya. teknologi, tata kelola dan pengembangan sumber daya Masih manusia, belum evaluasi muncul, Pak. berkelanjutan untuk real problem dan real condition, knowledge center, dan shareable lab sebagai pusat pembelajaran untuk kota-kota di Indonesia. Area untuk urban, yaitu Braga, Dago, Dipati Ukur, serta Ganesha. Bentar nih kok. Jadi YouTube-nya di mana ini? Kelihatan nggak? Belum Pak, maaf, belum muncul. Pak Sono. Oh, malah WA yang keluar ya. Ya, betul. Coba lihatin YouTube itu ya. Mungkin dibantuin oleh Sekarang teman saya. file Word yang muncul, Pak. Sekarang file Word. Oke. Terlalu banyak file yang ada di sini. Kalau mau ada linknya Pak, barangkali dikirim. Oke. Kemudian, Saya lihat ada di WhatsApp ya, Mas. Boleh di forward saja. Dan di YouTube, alamat YouTube-nya dari situ aja, pakai YouTube. Fokus group discussion Ada. atau FGD di Desa Cangkingan mengenai inovasi. Lagi di down udah. Sekarang nanti langsung ditempatkan sebentar lagi ya. Tadi saya lihat di WhatsApp adanya, boleh di forward saja Pak ke admin. Ya. Atau Sudah sama asisten saya dilihatin alamatnya. Share ya. Nah itu ada di share. Share link-nya Ya, share. Kemudian Ini di share link kan, tolong dibuka ya. Itu Kecamatan Cantigi. Berikut adalah kondisi existing di Kecamatan kalau ada Cantigi. alamat YouTube-nya Di mana mungkin mayoritas Ya, masyarakat sedang di ini bekerja ya. sebagai nelayan. bisa kita tampilkan. Ini yang kami lakukan dan akan kerjasama dengan Pemkot Seluruh Bandung. anggota dari Living Lab mengikuti pembekalan materi untuk sistem thinking dan design thinking sebagai landasan agar inovasi yang diajukan tepat sasaran. Semua data hasil dari penelitian, pemantauan, ataupun pengukuran akan langsung diintegrasikan di platform Living Lab yang dapat diakses untuk keempat daerah Sudah, Pak, sudah tadi, muncul. yaitu DDG, Braga, Kecamatan Cantigi, dan Desa Cangkingan. Berikut Nah, adalah chat ya. kegiatan untuk ekonomi di daerah urban dan Sudah Sudah dikasih. muncul Mas Sono videonya. dan juga Sudah ditampilin ya? Sudah. Sudah ya? survei Oke, sudah. di Dago dan juga Braga dengan target utamanya yaitu para UMKM. Pada platform Living Lab untuk sub UMKM dapat dilihat Ini saya transaksi ulangin. yang sudah dilakukan berdasarkan tipe UMKM, jumlah transaksi berdasarkan lokasi, pembagian zona pedagang kaki lima di wilayah Dago, Dipati Ukur, dan Ganesha, UMKM berdasarkan jenis dagang, kawasan, serta penempatan, penggunaan digital payment, platform e-commerce, dan delivery service, serta detail sebaran dari UMKM. Selanjutnya untuk domain sosial yaitu adalah telemedicine di mana Sudah ya? Jalan cepat. skala kecil, jalan, kampus, kawasan, kota, kabupaten. Ditunggu sampai habis. Dilihat sampai habis. Ini aja udah. Ini aja kan? Kebaca itu kan? Nah, Sono mungkin izin, ini sudah ketangkep sih tampaknya oleh audiens ya tentang konsepnya. Mungkin nanti pada saat tengah-tengah diskusi kita sambung mungkin ya Pak videonya. Atau boleh di-share link YouTube-nya mungkin nanti masing-masing peserta bisa mengecek juga nanti di YouTube-nya ya.
Jadi itu aja saya beri. Jadi kami sedang melakukan gerakan, bukan hanya webinar. Maka saya tantang IATL kalau memang betul-betul mau ngajak gerakan, ayo kita sama-sama. Makasih. Baik, makasih Pak Sono. Ini kalimat terakhirnya mantap dan tampaknya gimana Teh Citra, Kang Faris, kita terima tantangan ini. Ini tantangan sama-sama ya sebetulnya, bukan cuma tantangan IATL, dan justru kita mencoba hadir untuk sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak, dari pihak kampus, akademisi, dan juga komunitas, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, baik, alhamdulillah tadi 2 pemantik diskusi sudah disampaikan oleh Kang Faris dan Prof. Suwono ya, 2 pemantik diskusi yang sangat menarik saya rasa. Dan berikutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi dan juga tanggapan dari beberapa pihak yang sudah sengaja kami undang untuk hadir, memberikan tanggapannya, masukannya, dan juga mungkin beberapa hal yang kira-kira bisa kita follow up ya dengan paparan-paparan tadi, termasuk dengan ide-ide kampus yang sustainability. Untuk yang pertama, tanggapan akan disampaikan oleh salah satu pakar juga yang juga hari ini hadir. Kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Tirto Prakoso. Wah, ini bosnya program SDGs di ITB. Silakan Pak Tirto, barangkali bisa menyampaikan tanggapannya untuk kami. Waktunya sekitar 5 menit, Pak Tirto, mohon maaf. Mangga Pak Tirto, silakan. Tadi Pak Tirto sempat japri, Kang Gun-Gun kayaknya lagi ada double call, nanti pas Oh, lagi lagi ada double call, baik. beliau Kalau lagi gitu kita pindah dulu ya ke mungkin ke Pak Purbo dulu ya. Bandono ya, Kepala Satuan Penjamin Mutu di ITB. Nah, ini Pak Purbo nih. Sehat Pak Purbo? Suaranya belum keluar Pak Purbo, maaf. Baik, kita akan dengarkan tanggapan langsung dari Pak Purbo selaku Ketua Satuan Penjamin Mutu ITB yang merupakan lembaga yang saat ini sangat berperan di ITB dalam mengikuti UI Green Matrix dan THE Impact ya. Monggo Pak Purbo, silakan. Pak Purbo, maaf suaranya belum keluar Pak. Belum terdengar suaranya. Maaf, masih belum terdengar Pak. Masuk Pak Purbo barusan. Nah, ini masuk, kalau ini masuk ini. Ya, saya tadi berusaha pakai headset tapi nggak bekerja dengan baik. Mohon maaf. Ya, makasih Kang Gun-Gun. Kang Faris juga semangat sekali menempel terus ITB. Tadi Pak Firmansyah juga sudah sampaikan. Saya ingin memberi klarifikasi soal Green Matrix. Jadi sejak tahun 2021 memang ITB tidak lagi mengikuti. Jadi terakhir kita mengikuti itu, memasukkan data itu tahun 2020, karena memang sengaja kami melakukannya untuk membuat garis dasar. Terus terang alasan yang kami pakai untuk memutuskan kami tidak ikut itu lagi adalah pertama, conflict of resources. Jadi kami tidak punya cukup sumber daya untuk membuat laporan, ya, memasukkan data, gitu, sesuatu yang buat kami pada saat ini bukan prioritas. Karena pada dasarnya seperti tadi sudah disinggung oleh Sekretaris IATL Pak Faris, Pak WRWRK juga menyampaikan kita tidak mengejar-ngejar ranking itu, begitu ya, tapi ITB tertarik pada indikator-indikatornya, begitu ya. Indikator-indikatornya lah yang membuat kita memastikan bahwa apa yang kita sedang lakukan sekarang bisa kita monitor dari indikator-indikator itu, begitu ya. Jadi ranking itu bonus, begitu. Tapi khusus untuk kasus UIGM itu memang kami tidak mengikuti, dan kami selalu ditanya dan jawabannya selalu sama bahwa pada saat yang sekarang ini kami belum bisa mengikuti itu. Adapun mengenai THE Impact Ranking, kami melaporkan, tapi juga tujuannya bukan untuk mempertahankan peringkat atau apapun itu, tetapi kami ingin
membangun pola pelaporan kegiatan yang sejalan dengan SDG itu secara sistematik. Itu yang kami ingin lakukan. Jadi kami memanfaatkan tenggat waktu, kami memanfaatkan pola pikir, dan kami memanfaatkan data yang dikumpulkan untuk melakukan yang tadi itu ya. Jadi itu saya rasa klarifikasi kami. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Satuan Penyiaran Mutu, kami pada dasarnya adalah mitra rektor dalam memastikan bahwa budaya mutu di ITB berkembang, tumbuh gitu ya. Jadi ingin memperlihatkan kepada Indonesia bahwa kampus ITB adalah Indonesia masa depan begitu. Nah, itulah sebabnya konsentrasi kami sekarang lebih pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu akademik dan semua yang mendukung itu langsung ya, yang langsung mendukung itu gitu ya. Nah, sisanya tentu itu kami tidak prioritaskan. Saya rasa itu saja, Kang Gun-Gun, komentar dari kami supaya teman-teman juga jelas gitu. Kenapa kok ITB nggak ada di Green Matrix begitu ya? Emang kita nggak ikut begitu ya? Kenapa kok nggak ikut gitu ya? Ya, it's not our league lah. Kami pengen bilang begitu ya. It's not our league itu apa namanya? Dan kami nggak bisa mengukur ketika kami mengevaluasi apa yang kami lakukan tahun 2020 memasukkan itu kan baru pertama ya. Pertama kami duduk di kepengurusan ini, kemudian kami melakukan itu gitu ya untuk belajar dan kami mengevaluasi bahwa itu sesuatu yang kami tidak bisa ukur dan kami tidak bisa memberikan umpan balik apapun kepada ITB, kira-kira begitulah. Jadi sesuatu yang memang kami tidak ingin lakukan. Makasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Bu ya, atas tanggapannya. Tadi ada sebuah statement yang menarik ya Bapak Ibu, bahwa mimpinya ITB itu menjadi, tadi apa Pak Purbo, miniatur Indonesia ya? Bukan hanya kampus ya, tapi... Oh ya, ada itu sih karangan saya sebetulnya ya. Itu menarik tuh. Kalau orang datang ke ITB itu, dia melihat Indonesia 50 tahun lagi itu seperti ini, gitu kan, bukan Indonesia saat ini, begitu ya. Dan itu terlihat dari tindak tanduk orangnya, begitu. Nah, sekarang tindak tanduk orangnya belum mencerminkan itu, begitu. Tapi Pak Firmansyah tadi sudah menyorot bahwa jalan mobil mau dikecilkan, jalan pejalan kaki mau dibesarkan. Itu artinya membuat tingkat kenyamanan pejalan kaki menjadi jauh lebih tinggi di dalam kampus ITB, begitu. Jadi perilaku kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh jalan yang besar itu mulai terkungkung sekarang begitu. Itu yang kita inginkan begitu. Itu yang terjadi di masa depan, semua orang berpikir seperti itu begitu. Nah, jadi memang membuat ITB menjadi etalase masa depan Indonesia itu yang nggak mudah, nggak kelihatan prosesnya itu lambat gitu. Prosesnya itu lambat. Berapa banyak sih pengendara kendaraan yang mengutamakan pejalan kaki di dalam kampus loh? Sudah jelas ada tandanya, dahulukan penyeberang jalan. Sudah jelas ada tanda kuning itu. Sudah jelas ada garis-garis putih itu. Tetapi kan tetap aja sih pejalan kaki ini merasa canggung ketika dia harus melewati dan selalu mendahulukan kendaraan bermotor. Saya selalu amati itu. Kalau saya berhenti, mereka nggak yakin. Mereka tuh nggak yakin. Gitu. Kalau saya berhenti, mereka nggak yakin. Ini bener nih mobil berhenti. Gitu ya. Nah, itu artinya apa? Yaitu Indonesia sekarang gitu. Itulah ITB di Indonesia sekarang. Padahal bukan itu yang kita mau. Itulah yang dilakukan oleh Pak Firmansyah itu, gitu. Dia mencoba membuat supaya nggak ada air terbuang, gitu ya. Nggak ada air yang diekspor keluar dari kampus ITB, semuanya masuk. Semua yang jatuh ke tanah ITB masuk ke dalam tanah ITB, gitu ya. Nggak ada yang keluar ke jalan tumpah. Berjalan kaki nyaman. Itu ya. Itu tadi Gun-Gun ya. Makasih. Menarik nih tadi statementnya, bagaimana melihat ITB bukan melihat Indonesia masa depan, tapi Indonesia masa depan bahkan ya. Dan tadi kalimat satu kata yang sustainability ini jadi sesuatu yang menarik ya. Bagaimana kita bisa meng-create sebuah budaya di ITB, baik dari sisi infrastrukturnya, lingkungan, termasuk budaya perilaku manusianya, sehingga ini menjadi sebuah gambaran Indonesia masa depan gitu ya. Dan tadi sudah di-mention oleh Pak Purbo juga, ada Pak Firmansyah, Kepala Subdirektorat Perencanaan Perizinan Monitoring Evaluasi yang juga in charge nih dalam menentukan arah gerak sustainability dan smart ITB-nya ke depan nih. Mungkin langsung saja ini Pak Firman boleh bisa menanggapi Pak, silakan Pak Firmansyah. Baik, terima kasih Kang Gun-Gun.
terima kasih juga. Ini pertama-tama saya sampaikan kepada dua pemantik, Pak Prof. Suhono dan Kang Faris, begitu ya. Tentunya kami sangat senang begitu ya. Pertama pastinya dari IATL, terus tanda kutip memantau kami begitu ya, memantau kami apakah terus menjalankan komitmen atau tidak begitu ya. Dan saya kira kita sama-sama harus ya tadi ya. Ini bukan kerja kecil, ini kerja besar, kerja bersama. Tadi yang saya lihat dari yang disampaikan Prof. Suhono juga bagaimana multi stakeholder yang harus sangat terlibat begitu ya. Dan kita bukan hanya sebagai pemberi kebijakan, tapi kita yang melakukannya dan kita yang menjalankannya begitu ya. Dan kita orang yang mengalaminya kalau kita di kampus gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Purbandono tadi. Jadi bagaimana sebuah yang dari tadi yang sifatnya theoretical, yang sifatnya kemudian jadi konsep, kemudian itu dilakukan fisik, kemudian bagaimana itu mengatur atau mengubah perilaku orang begitu ya untuk melakukan itu. Dan itu sebuah kerjaan besar begitu ya, bukan sebuah kerjaan kecil. Jadi kalau kita ikuti yang misalnya tadi peringkat-peringkat itu, mungkin physically bisa saja kita melakukan itu ya, tapi tadi sebagai dasarnya adalah bagaimana kita melihat seperti yang disampaikan Pak Purbandono, bukan peringkatnya, tetapi prinsip apa yang sebenarnya kita pegang begitu ya. Nah itu saya kira perlu. Dan kita juga tadi ya, misalnya di kami di Direktorat Pengembangan banyak lagi yang harus kami pegang begitu ya, tidak sekedar green campus, eco campus, tapi juga yang lain-lain termasuk misalnya integrasi sistem gitu ya. Itu juga bagian yang kemudian harus kami pikirkan, termasuk integrasi dari sebuah sistem data tentang pembangunan yang ada di kampus kita gitu ya. Nah tadi sejalan dengan yang disampaikan oleh Mas Faris tentang ini terdekat, kami pun sekarang sedang mencoba pertama mengumpulkan data-data semua perencanaan yang sudah dari awal gitu ya, data-data tentang perencanaan itu digitalnya seperti apa, dan kami sekarang juga mungkin di tahun yang belum terlaksana itu dan mungkin kami laksanakan di tahun depan karena mungkin kemungkinan data-datanya sudah cukup adalah menyiapkan sebuah infrastruktur platformnya untuk membuat sistem data perencanaan fisik kampus itu terintegrasi begitu ya sistemnya, bangunan yang sudah dibangun seperti apa, datanya seperti apa begitu, dengan teman-teman di geodesi yang mengembangkan sistem GIS-nya, kemudian dengan teman-teman di SHPPK di arsitektur dan di sipil tentang BIM-nya begitu ya, sehingga integrasi itu akan membantu kami nanti tentunya juga di bagian lain yang berurusan dengan fisik misalnya gitu ya, bisa melihat tadi kebutuhan tentang jumlah parkir, kebutuhan tentang sistem listrik dan lain-lain yang kemudian bisa terintegrasi data-data itu dalam sebuah sistem besar gitu ya. Karena nanti begitu pemeliharaan pengelolaan, kesulitan kami misalnya untuk membangun sesuatu itu begitu mencari data adalah data lamanya nggak ada gitu ya. Data infrastruktur lamanya di mana ini yang nama saluran air, di bawah situ ada apa begitu ya. Kontraktor sering banget menggali, tiba-tiba ada yang kecangkul tuh. Oh ternyata di situ ada jalur listrik yang kita nggak tahu sama sekali begitu ya. Nah, kayak begitu-gitu kan harusnya tidak terjadi di kampus kita yang katanya teknologi itu begitu ya. Nah tentunya sistem itu yang kemudian harus kita letakkan dasar-dasarnya, kita buatkan juga memulai dengan platformnya dan juga data awal gitu ya. Karena tadi tujuannya sudah jelas supaya kita bisa memanfaatkannya untuk pengelolaan kampus ITB-nya itu sendiri. Nah, jadi pelan-pelan itu akan membantu kita untuk mencapai yang tadi ya, ranking tadi itu. Tentunya hal-hal basic itu yang kemudian kita incar untuk bisa kita jalankan. Tapi misalnya juga di fisik begitu ya, di perencanaan kampus, kami juga punya terikat dengan aturan-aturan yang lain di luar itu. Justru kalau UI metrik tidak terikat gitu ya. Misalnya pemerintah sudah mengeluarkan tentang undang-undang bangunan hijau begitu ya, yang sudah sangat mengikat, dan kami setiap perencanaan harus mengikuti itu gitu ya. Jadi sekarang semua gedung baru yang direncanakan oleh ITB harus membuat sebuah kelayakan tentang bangunan gedung hijau BGH-nya begitu ya, dan harus dibuktikan
sampai nanti kemudian dilaksanakan. Nah, itu kan aturan yang sangat mengikat gitu ya. Jadi kami lebih firm dengan untuk mengikuti itu misalnya gitu ya. Dan kalau nanti dilihat prinsipnya, yang tadi itu akan terlaksana begitu dengan sendirinya begitu ya. Jadi saya kira juga seperti disampaikan Pak Pur bahwa ITB punya jalurnya dan mudah-mudahan tadi itu yang bisa mengikutilah gitu ya peringkat tadi. Tadi ajakan Prof. Suhono saya kira juga sangat menarik begitu ya, dan mungkin itu jadi bagian dari kita mengintegrasikan semua sistem di kampus kita ini begitu ya. Saya juga, kalau saya di bagian perencanaan gitu ya, perencanaan sangat merindukan itu begitu. Kami mau merencanakan di mana, ada orang yang ingin menyumbang di mana, ada tempatnya di mana, berapa luasnya, dia harusnya sebagai apa fungsinya. Nah, semua itu sangat terkait begitu ya. Bicara tentang energi listrik begitu ya, seberapa besar nanti itu akan dipakai. Nah, itu teman-teman Sarprasa yang membutuhkan misalnya begitu ya. Nah, itu juga kita sedang membuat sistem itu sendiri begitu. Nah, mungkin tanggapan saya kurang lebihnya di awal seperti itu untuk menyemangati juga bahwa kami melakukan begitu pelan-pelan begitu ya, tapi memang butuh support dan tadi ya teman diskusi mana yang memang harus diutamakan. Terima kasih dari saya. Baik. Terima kasih Pak Firmansyah ya. Tadi menarik statement-statement Pak Firmansyah dan ini menunjukkan sebuah komitmen yang kuat dari ITB yang insya Allah nih kita bisa kolaborasikan ya Pak Firmansyah nih. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit makin terurai, makin menyatu dan akhirnya memang betul-betul ITB menjadi percontohan ya sebuah kampus yang sustainable dan juga smart. Dan kalau tadi mengutip kata Pak Purbo, memberi gambaran Indonesia masa depan ya, lihatlah ITB gitu. Wah, itu visi besarnya mungkin ya Pak Firman ya, insya Allah. Makasih Pak Firman. Berikutnya kita lanjut, kita akan dengarkan tanggapan dari salah seorang juga yang cukup penting di ITB dalam berkaitan dengan urusan lingkungan, dosen saya, guru saya, sekaligus inspirator saya, Ibu Dr. Duwina Rosmini selaku Ketua Pusat Lingkungan Hidup ITB. Kepada Bu Duwina, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya terima kasih Pak Gun-Gun gitu ya. Saya terima kasih banyak juga mungkin yang saya hormati kepada Pak Firmansyah, kemudian pada para narasumber. Pak Tirto masih ada, tapi Pak Purbo mungkin yang sudah meninggalkan ini gitu ya. Jadi mungkin izinkan mungkin saya share screen mudah-mudahan supaya lebih mudah bagi saya untuk menyampaikan apa yang ada di kepala saya gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan nggak ingat sudah tampak ya, mudah-mudahan gambarnya gitu ya. Oke. Baik, jadi gini Mas, sebetulnya saya mengikuti Mas Faris ini mungkin dengan semangat Eko Kampusnya udah lebih dari 10 tahun kayaknya gitu ya. Jadi sebetulnya cukup konsisten dan semangat terus gitu ya, makanya saya terus alhamdulillah dia masih terus konsisten. Jadi sebetulnya kalau kita hubungkan dengan sustainability gitu ya, sebetulnya aspek-aspek infrastruktur teknik lingkungan ini sangat banyak sekali terkait gitu ya. Jadi itu sebetulnya itu. Jadi kalau misalkan ini sangat sangat menarik kalau memang betul-betul kita bisa menjalankan ini ya, kerjasama antara ITB kemudian dengan alumni gitu ya, dan kemudian didekati dengan multidisiplin gitu ya. Jadi sebenarnya di sini saya sampaikan ada tantangan dan potensi. Yang pertama adalah tantangan tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Firmansyah bahwa dengan merubah infrastruktur kita mengharapkan perilaku berubah gitu. Itu memang yang betul-betul terjadi untuk untuk tantangan-tantangan permasalahan di lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan indikator yang baik di dalam sustainable development goals gitu kalau infrastrukturnya tidak ada gitu ya. Bagaimana kita mau membuang sampah dengan tertib, mau memilah gitu kalau misalkan infrastrukturnya tidak ada. Jadi kalau tadi diharapkan
semua mahasiswa yang masuk ke ITB nanti lulus dengan perilaku yang lebih baik gitu ya. Jadi memang ini memerlukan dukungan infrastruktur. Jadi alhamdulillah kalau itu memang sudah dipikirkan betul oleh di bank gitu ya, dan tentunya ITB akan sangat akan lebih maju lagi dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau misalkan infrastruktur ini juga masih belum infrastruktur ini akan mempengaruhi perilaku, dan kemudian hal lain yang juga penting ini adalah kebijakan dan pengaturan gitu ya. Jadi infrastruktur itu harus ada SOP-nya sehingga dari tahun ke tahun ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan jalannya, tentu perlu pengawasan gitu ya. Dan di sini mungkin kalau misalkan kami infrastruktur itu pada saat dibangun, pada saat dioperasionalkan, berarti harus ada pengawasan yang betul-betul bisa menjalankan. Tadi menarik kalau yang disampaikan katanya kalau di Unpar kemudian para satpam itu ya seperti itu mereka sudah bisa berani menegur gitu ya. Jadi rasanya petugas satpam di ITB juga sama ya, rasanya mereka juga biasanya kalau dikasih kewenangan tentu akan menjalankan kewenangan tersebut dengan sangat baik gitu ya. Dan kemudian potensi apa yang ada di ITB, jadi mungkin pertama kita kaya sekali dengan berbagai ilmu ya, jadi kita kalau ingin menerapkan pendekatan penyelesaian sustainable smart campus ini dengan berbagai multidisiplin ini akan sangat baik gitu ya. Jadi mungkin yang pertama adalah sebetulnya kita sudah banyak infrastruktur lingkungan, tetapi mungkin saat ini sesuai dengan perkembangan teknologi harusnya kita bisa tingkatkan dalam sisi monitoring, dalam sisi pendataan gitu dengan memanfaatkan keahlian teman-teman di berbagai bidang ilmu yang ada di ITB gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin fisika teknik bisa mengembangkan sensor probe gitu ya, yang kemudian bisa kita pasang di tiap-tiap saluran. Nah di sini mungkin saya sampaikan biasanya saya kalau ketemu tutup manhole seperti ini tuh seneng gitu ya, artinya ini foto ini adalah saya foto ambil di ITB ya, artinya apa, ITB itu mempunyai sistem penyaluran air kotor gitu ya. Nah tetapi apakah Ditbang ini masih terus memonitor kira-kira gitu ya, jadi mungkin itu juga sistem monitoringnya nanti mungkin bisa kita minta teman-teman dari fisika teknik ataupun dari yang lainnya kemudian bisa membuat sistem monitoring yang bisa terhubung langsung dengan sistem yang smart dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian juga kita mempunyai kekayaan sivitas akademi gitu ya, jadi kita punya selalu mahasiswa itu bisa kita buatkan topik tugas akhir ya, sebetulnya untuk monitoring kira-kira kenapa sih tadi Mas Faris udah lebih dari 10 tahun gitu ya ekokampusnya belum saja terlaksana gitu ya. Mungkin apakah ada ilmu TL yang kurang dan perlu didukung mungkin dengan ilmu dari teman-teman SBM gitu ya, bagian marketing dan bisnis gitu ya, seperti itu gitu ya, bagaimana supaya ini kemudian jadi lebih menarik. Dan mungkin juga perlu bantuan dari teman-teman FSRD juga gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan isu-isu ekokampus yang ingin kita laksanakan ini dengan lebih menarik supaya lebih banyak orang yang mau mendukung tentang keberhasilan Sustainable Smart Campus ini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Gun-Gun. Baik, makasih Bu Duina ini atas tanggapannya yang boleh dibilang mencoba merangkum ya. Tadi sebetulnya kalau saya tangkap dari yang ada menjadi sebuah dua bagian yang ini sangat benar saya rasa Bu, betul. Bahwa ternyata kalau saya juga jadi ingat kata Bu Sri Bebasari ya, ilmunya bukan cuma ilmu teknik begitu ya, ternyata ada ilmu-ilmu lain yang kita juga perlu sinergikan begitu. Makasih Bu Duina, ini tanggapannya menjadi sebuah catatan yang menarik. Mohon izin berikutnya saya coba undang kembali Pak Tirto, barangkali sudah memungkinkan untuk menyampaikan tanggapannya. Pak Tirto. Oh, mungkin lagi sedang ada forum, memang sebelumnya sempat izin beliau ada forum yang lain juga. Nah, mungkin berikutnya kita coba dengarkan, ini saya ingin dengar tanggapan dari adik-adik kita mahasiswa nih, sebagai salah satu orang-orang yang jadi stakeholder di kampus juga nih. Mungkin dari mana dulu nih? Dari kabinet dulu aja ya. Oh, kabinet udah izin duluan ya. Dari HMTL mungkin ya. Dari HMTL sama KMIL ya. Dari HMTL silakan, ada yang mau disampaikan tanggapannya. Kita juga ingin dengar tanggapan dari mahasiswa nih.
Silakan, ada dari HMTL? HMTL. Atau mungkin dari KMIL, ada yang menanggapi juga dari mahasiswa? Dari mahasiswa? Atau sudah live juga nih tampaknya ya? Baik, kalau begitu kita kembali ke narasumber dulu ya mungkin ya. Kita ingin dengarkan tanggapan dari Pak Suwono atau mungkin Mas Faris kaitan dengan pendapat-pendapat yang muncul di hari ini. Monggo mungkin dari Pak Suwono terlebih dahulu. Silakan Pak Suwono, ada tanggapannya ataupun juga dari Ikatan Alumni dulu aja, sesuai dengan urutan bicara tadi ya. Oh, Mas Faris dulu, baik. Ya. Silakan Mas Faris. Jadi kita punya waktu mungkin kalau sampai full ini mungkin sekitar 19 menit lagi, tapi kita coba efektifkan. Silakan, mungkin ada hal-hal yang kira-kira apa yang bisa kita follow up, mungkin itu ya pertanyaannya ya. Apa yang bisa kita follow up dari ide-ide yang sudah bermunculan hari ini ya. Mungkin dari Mas Faris dulu, silakan. Mangga, Mas Faris. Iya, saya jadi teringat kemarin sempat komunikasi sama Ibu Rektor. Jadi ada juga isu yang sekarang lagi dihadapi ya terkait ini Pak Firman, di sekitar PPS Sabuga yang pusat pengolahan sampah itu ada masyarakat yang selama ini bergantung ya pembuangan sampahnya ke Sabuga. Jadi Bu Rektor kemarin menitipkan IATL juga bisa fokus ke sana. Terus juga Prof. Suwono, waktu itu juga tim Prof. Suwono juga kita sering juga beberapa kali koordinasi. Kebetulan ada anak TL juga ya, Solihah kalau nggak salah ya, di tim Prof. Suwono di SCIC. Ya. Itu juga kita berdiskusi Prof terkait yang kira-kira ke depan bagaimana nih untuk yang di kampus dan juga untuk yang Kota Bandung sekitarnya. Jadi Kang Gunggun memang banyak sekali nih tawaran berkolaborasi ya, dan memang masalah banyak di sekitar ITB, dalam ITB sendiri yang kita perlu optimalkan, dan juga mungkin Kota Bandung ya yang sama-sama kita berharap bisa jadi circular atau smart city ya. Nah, ini juga tantangan di IATL bagaimana kita memanage resource kita. Jadi IATL memang ada lingkar-lingkar yang tertarik di bidang community development, di circular economy, ada juga lingkar komunitas di persampahan. Nah, ini bagaimana alumni-alumni juga bisa terdorong buat sama-sama ya, ada sebuah wadah buat bisa saling berkomunikasi nih Prof, karena kadang informasinya kita belum terinternalisasi secara menyeluruh, jadi kita belum tahu nih resource orang-orang alumni yang memang concern ataupun ada waktu ya resource-nya untuk ke sana. Itu pertama. Terus kedua, kita pun di alumni juga berharap nih Ikatan Alumni ITB, kebetulan sekarang Menteri Lingkungan Hidupnya Pak Nofrizal ya, Pak Nofrizal TL89, sekarang di KLHK juga, dan beliau di kementeriannya Pak Gembong, itu juga berharap nih bisa sinergis nih antara ITB, IAITB, IATL, itu juga kita sama-sama buat sebuah wadah untuk bisa jadi sebuah wadah komunikasi kalau ke depan ada potensi dukungan alumni ataupun isu-isu yang kira-kira tadi ya banyaknya isu yang disampaikan, itu bisa jadi sebuah wadah untuk kita saling bersilaturahmi, saling nyeritain program, saling nyeritain isu, dan kira-kira ini siapa nih yang lagi ada kapasitas resource buat menghandle ataupun support di isu ini, atau ada alumni yang memang program kantornya ataupun perusahaannya lagi fokus juga di bidang ini, jadi kita bisa saling berkolaborasi nih Prof. Ini harapan kita semua bisa buat ini ya, bisa kita rajut puzzle-puzzle tadi. Dan saya sebenarnya juga sepakat Pak Firman kalau kita tidak menjadikan ranking-ranking tadi sebuah ini ya, maksudnya ya kita jadikan itu sebuah indikator yang buat jadi motivasi kita untuk bisa ada indikator sendiri yang kita kejar ya di ITB itu. Dan alhamdulillah Pak Firman menyampaikan sudah ada master plan yang lagi di-review dan mencoba kedepannya dikembangkan dari sisi sustainability-nya. Itu harapannya nanti di wadah forum ini kita bisa membahas bersama nih Pak Firman, kira-kira apa ide-ide dari seluruh stakeholder, khususnya tadi ya, saya berharap sebenarnya mahasiswa juga bisa involve, tapi udah pada izin sepertinya. Nah, terus tadi yang Bu Duwina, Pak Purbo sampaikan itu intinya bener Bu, memang ini tantangan besar ya, nggak gampang merubah ini. Dulu waktu di kampus juga mahasiswa juga PR banget ya, kita coba di grassroots di mahasiswa, kampanye, lalu juga kita coba merangkul dalam forum Ganesha Hijau yang sebulan sekali kumpul. Tapi ya kemarin pas di mahasiswa itu salah satu tantangan yang kita rasa berhasil mengajak anak geologi tambang itu buat lebih concern ke lingkungan. Itu salah satu yang kita rasa bisa mulai, wah ini ternyata lintas bidang ini berpengaruh ya. Kalau Tekim, teknik elektro,
teknik fisika itu mereka juga udah banyak concern, tapi tinggal bagaimana nih kita bisa merajut semua potensi di mahasiswa ya. Ini pun ternyata pas di alumni juga seperti itu, dan mungkin di tataran Indonesia seluruhan ya poin kolaborasi ini jadi satu tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi mungkin poinnya itu Kang Gun, gimana kita ke depannya nih lebih ke tindak lanjutnya untuk bisa merajut sebuah potensi tadi. Ya, makasih Mas Faris, betul ya. Jadi memang ini hari ini kita dapat banyak insight dari berbagai pihak, dari berbagai lembaga narasumber yang ini jadi mudah-mudahan bisa kita jahit ya sama-sama ya Bapak dan Ibu. Dan mungkin saya juga ingin dengar dari Prof. Sono nih, bagaimana nih menjahit gagasan-gagasan ini dengan konsep smart campus ya di ITB sendiri gitu. Karena kan itu akhirnya menjadi sebuah interconnection ya dengan adanya sistem smart campus ini begitu. Enggak, Pak Suhono, silahkan. Ya, terima kasih. Sekali lagi, keinginan Ikatan Alumni TL yang saya dengar juga sudah lama begitu ya, dan sekarang sudah ada pengurus kampus yang langsung ada ini ya, ada Pak Firman, ada Pak Purbo dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama gitu ya. Tantangan saya, yuk kita tahun depan bisa nggak melakukan satu inisiator ya, belum ada itu circular economy di Indonesia, mengukur readiness. Nah, dengan adanya circular economy kan sampah itu tidak ada, sampah harus kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini tantangan, memang circular economy kan tantangan luar biasa buat kita semua. Kami kemarin di G20 juga kerjasama dengan Area juga akan menjadi mitra kita di dalam riset-riset ya terkait dengan ekonomi, terkait dengan Smarter World Living Lab. Nah, saya kira itu bisa dilakukan, dan pemerintah Kota Bandung juga kita punya jaringan untuk sama-sama dia ketertarikan. Secara politik kan sekarang mau pilihan wali kota gitu kan. Nah, kita dorong yang orang yang punya profesional ya. Saya nggak kampanye siapa-siapa, tapi wali kotanya atau sekdanya. Kalau wali kota kan habis sampai September gitu kan. Nah, ini sekdanya ada gitu kan, dan kepala dinas politik memainkan para politikus untuk membangun bangsa kita ini ya. Mumpung sekarang ini kan katanya tahun politik ya, wali kota dan calon wali kota itu kan berpikiran politik. Nah, kita profesional harus muncul, profesional ini harus ini, dan memberi contoh mulai dari kampus. Rektor ITB kemarin sudah minta untuk masalah pick up pick up-nya itu Gojek sama Grab gitu kan. Ini kan juga membuat kemacetan. Ini saya pikir kita pikir bersama, dan waktu diskusi dengan Sekda Kota Bandung ada 4 hal yang menjadi isu adalah PKL, sampah, traffic, satu lagi itu parkir. Nah, ini kita bisa melihat isu itu menjadi bagian kita gerakan Smart and Sustainability Campus dan City. Kalau saya memang setiap 2 tahun menyelenggarakan rating kota cerdas nasional, dan mulai tahun lalu juga untuk Smart Campus, teman ITB nggak ngisi datanya, jadi ITB tidak terhitung dari yang menang ya swasta-swasta yang cukup responsif, yaitu bukan menang lah, artinya yang bisa kita ukur BINUS, Telkom University, sama perguruan tinggi negerinya ITS. Tadi juga saya lihat webnya, kami lewat, kalau antar perguruan tinggi Smart Campus, kami tidak menggunakan PIKK sebagai host, tetapi kami mempunyai asosiasi prakarsa industri cerdas, tetapi pemikirnya teman-teman dari PIKK ITB. Tapi kalau yang Smart City, tiap 2 tahun, alhamdulillah yang keempat kita sudah jalankan 2021, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan kembali. Akan kita tambah dengan kesiapan kota itu di dalam mengelola sampah, jadi ekonomi sirkular. Nah, ini parameter-parameter sudah ada beberapa yang kita akan adopsi, kemudian kita harapkan bisa ada contoh di kampus sebagai close user group lah istilahnya, sehingga kampus ITB itu bisa ini. Kami akan mengusulkan kepada Rektorat ITB, ya tentu saja ke Pak Abdu dan kawan-kawan di pembangunan atau pengembangan, hasil studi kami adopsi dengan MIT Waste Management untuk circular economy. Ini timnya ada, kalau mau menambahkan tim TL, sebenarnya kami itu juga atas
bantuan dari Mbak Dwina itu ya, tim TL masuk di situ. Jadi karena PSLH, saya bukan atas nama Elektro, kami dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas. Kita sudah bergerak dan ke Daereka tahun depan kita ajukan lagi, ada beberapa support dari beberapa institusi selain Kemendikbud Ristek sebagai ke Daereka. Saya sekali lagi mengundang Ikatan Alumni Teknik Lingkungan, kita meyakinkan kepada Rektorat ITB untuk kita sinergiskan menjadi sesuatu yang terjadi, ITB menjadi inspirator bangsa, menjadi hidup nikmat dan nyaman di kampus ITB, termasuk pengelolaan makanan. Tadi saya bilang ITB itu setiap tahun lebih dari 100 miliar perputaran untuk makan ya, makan siang itu pun ya. Nah, bagaimana pengelolaan itu termasuk entrepreneurship-nya terhadap makanan yang higienis, makanan yang mungkin halal kan gitu, yang halal kan pasti kan gitu ya. Kemudian pemilihan entrepreneur sehingga mata rantai jelas TK dari teknologi pangan untuk mengembangkan inovasi makanan yang murah, enak, sehat dan bagaimana limbahnya bisa dikelola menjadi bagian dari circular economy. Terima kasih. Betul, Prof. Izin Kang Gunggun menambahkan magot yang di ini Pak Firman di PPS Sabuga itu juga kekurangan supply food waste tuh. Jadi kita bisa ini nih sampah yang makanan tuh biar lebih terkelola ya, apalagi kalau bisa dari sekitar ya, dari Gelap Nyawang atau Kantin Salman itu diharapkan bisa jadi tambahan supply itu biar magotnya bisa lebih ini, karena kemarin pada mati ya magotnya, terakhir kita ketahui apalagi pas pandemi kurang supply dari kantin dalam kampus ya. Kelaparan ya berarti. Kelaparan, Pak. Ya, betul. Ya, jadi ini menarik sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Suhono, sebenarnya upaya-upaya itu sebagian sudah dijalankan ya oleh ITB sekarang ya, Pak Firman saya. Ya. Alhamdulillah sebetulnya mungkin nanti kita coba jahit Pak ya. Jadi sebuah, terutama memang tadi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Faris ada dua ya. Yang pertama manajemen data ya, ini yang tampaknya kita coba rapihkan mungkin ya, saya terpikirkan. Karena kuncinya sebenarnya upaya-upaya itu kan sudah ada ya, tinggal di manage datanya, jadi nanti ketahuan dari data itu, oh ini udah dijalankan ini. Nah ini kayaknya nanti bisa diskusi banyak dengan Prof. Suhono nih, kaitan dengan smart ya. Bagaimana nih manajemen datanya biar baik begitu ya, dari semua yang sudah dikerjakan oleh Sivitas ITB ini sudah banyak sebetulnya jadi one data ya, satu terpusat. Jadi ketahuan. Nanti ini kan data ini saya pikir bisa dipakai kemana-mana Pak ya. Ketika nanti ada kebutuhan untuk UI Green Matrix, ini udah ada nih gitu ya. Untuk kebutuhan SDGs kita juga punya datanya gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti kita bisa coba diskusikan lebih lanjut mungkin ya. Silakan ada tanggapan lagi dari yang lain barangkali yang ingin disampaikan dari siapapun yang hadir di forum ini boleh. Boleh dari saya, Kang Gunggun. Mangga silakan Pak dengan maaf ya. Dari saya Pak Firman. Pak Firman, punten. Silakan, mangga Pak Firman. Supaya seru gitu ya dan nyata, saya ingin memberikan tantangan gitu ke IATL. Tapi soalnya tadi pas di awal yang disampaikan menginikan 1000 pohon tapi bukan di kampus ITB gitu, saya jadi kesel gitu ya. Kenapa nggak di kampus ITB gitu ya? Ini saya mau ngasih share aja gitu ya apa yang kita lakukan di Cirebon begitu ya. Real dari mulai desain melibatkan banyak dosen dan ITB Cirebon Pak berarti Pak ya? Ya ITB Cirebon. ITB Cirebon kan bagian dari ITB kan? Ya. Kanesa aja begitu maksud saya. Ini kayaknya Kang Faris makanya jadi kita kesulitan di sini ya. ITB Ganesha itu cuma 28 hektar, ITB Cirebon 30 hektar, sama lah ya 30%. Di Jatinangor 40 hektar begitu. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar yang punya efek dan lebih mudah, kita lakukanlah itu di Cirebon begitu ya. Sebentar, saya full screen kan. Nah, ini biar cepat bolak-balik sih nggak usah full screen kali ya. Oh, udah bisa. Oke. Ini Cirebon punya sebuah area yang kemudian tadi Cirebon itu areanya tadinya kampus kita tuh kebanjiran. Kita on board itu kampus kita kebanjiran. Kami datang, kami menyiapkan semua infrastruktur, kami memanggil teman-teman di teknik air,
kami memanggil teman-teman di bioteknik, kami memanggil teman-teman di lanskap gitu ya, sehingga gimana supaya kampus ini pertama tidak banjir, kedua kampusnya green, 3 kampusnya punya tata kelola air yang bagus, keempat kampus ini supaya nyaman buat mahasiswa, karena kalau kita ke Cirebon itu mataharinya 3 gitu ya, panas banget maksudnya gitu ya, mataharinya sampai 3 gitu ya. Akhirnya teman-teman lanskap, teman-teman teknik air itu membuatkan sebuah konsep besar seperti ini, begitu ya. Bagaimana ruang terbuka hijau, ruang air itu dijadikan sebuah satu connecting begitu ya. Saya ambil ini karena ini satu lagi GBCI gitu ya, Green Building Council itu punya lagi sama ininya ya, dan kita mengikuti itu harus seperti itu. Nah, ini rencana besarnya begitu ya. Jadi teman-teman itu gimana menghalau banjir, membuat sebuah embung, membuat sebuah ruang hijau yang baik. Kemudian tahun kemarin kami wujudkan. Jadi 2 embung yang tadi direncanakan sekarang udah jadi gitu ya. Nih, ini sudah jadi, physically-nya sudah bisa, kemudian tahun ini alhamdulillahnya tidak terjadi lagi yang namanya banjir karena semua air sudah dimasukkan ke sini, dan ini jadi sebuah sistem yang dihitung bisa untuk menjadi di musim kemarau itu untuk menyiram semua tanaman se-kampus ITB gitu ya. Itu yang kita kemudian jadi sebuah sistemnya. Nah, jadi dengan jadinya ini, nah tadi kalau Prof. Wono melihatkan kampus UI ada gedung rektorat itu, kita di sini juga sudah punya tuh yang kayak begini gitu ya. Tapi tantangannya satu, kalau teman-teman lihat, ini hijaunya kemana ya begitu ya. Karena hijaunya memang kurang begitu ya. Kami hanya berhasil menanam 20 pohon terembesi itu yang Bapak Ibu lihat kecil-kecil gitu ya. Sementara dari Jatinangor, Pak Aje, Direktur Jatinangor, kemudian menawarkan karena dari kehutanan ada 1000 bibit begitu ya. Bibit itu artinya ya cuma 5 cm begitu ya. Ada 1000 bibit yang boleh diambil. Tapi gimana memelihara 1000 bibit itu gitu ya. Nah, tentunya sebuah pesan dari Bu Rektor, pesan dari Pak WRAM, pesan dari Dirdik, hijaukan kampus Cirebon gitu ya. Nah, kami memberikan, saya sih begitu tadi itu kesel gitu ya. Kalau IATL mau di sini ruangnya banyak begitu ya. Dan teman-teman di lanskap sudah membuatkan sebuah konsep desain dan konsep hijau yang kemudian mensupport itu begitu. Bagaimana kita kemudian bisa bergerak bersama-sama untuk mewujudkan kampus ITB Cirebon yang memang membutuhkan hal tersebut. Ini nyata banget begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di ATL juga bisa menyambut itu. Dan Direktorat yang Cirebon itu juga sangat membutuhkan siapa yang bisa merawat, siapa yang bisa menanam gitu ya, siapa yang bisa tadi menyumbangkan pohon-pohon yang memang diperlukan di sana sehingga kampus ini nyaman buat mahasiswa saat. Terima kasih, gitu aja. Terima kasih Pak Firman, ini menarik nih ya. Memang ini perlunya ngobrol ya, jadi ketahuan nih. Kita juga nggak tahu ada cerita ini kan sebetulnya kalau nggak ngobrol nih. Alhamdulillah hari ini ternyata tahu kan. Jadi kayaknya ini bisa jadi PR nih setelah ini nih. Salah satu yang konkret tadi, salah satunya pohon ya. Oh ya, tadi ada tanggapan, ini mungkin terakhir ya, karena dari waktu, tapi saya juga ingin dengar karena ini dari yang muda-muda nih. Tadi ada yang ingin menyampaikan dari SCIC ya. SCCI, maaf, SCCI Solihah ya. TL 2018 nih. Silakan Teh Solihah, mangga. Iya, terima kasih banyak sebelumnya Pak Gungun. Suaranya masih kurang keras, Teh Solihah. Sekarang sudah. Ya, jelas sekarang. Oke, siap. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Gun-Gun dan Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin boleh share screen sedikit, boleh Pak? Boleh dibantu Teh Sanifa ya? Ini ada materi. Oke. Jadi mau menambahkan sedikit mungkin ya, kami dari tim yang mengurus circular economy dari SCCIC mau menambahkan dari presentasi Bapak tadi ya. Jadi mungkin ini belum sempat dijelaskan. Itu ada sebetulnya roadmap dan juga outline master plan yang sedang kami kerjakan. Sebetulnya tujuan awal dari kita berkolaborasi dengan IATL mau mengadakan IATalks ini adalah untuk mengajak Bapak Ibu stakeholder sekalian untuk berkolaborasi
dalam sirkular ekonomi ITB ini. Nah, kami sebetulnya sudah membuat roadmap dari perwujudan sirkular ekonomi di ITB. Ini mulai dari ini ya, pengumpulan data untuk analisis kondisi existing ya, dari sarana prasarana, dari data lapangan, dari data user juga untuk pengamatan perilaku, dan juga ideasi garis besar master plan. Nah, mungkin sampai saat ini penekanannya sampai di sini ya, pelibatan awal pemangku kepentingan dan juga kolaborasi. Di sini kami sudah membuat outline dari master plan-nya sebetulnya, dari pendahuluan, kerangka berpikir, master plan, analkon, potensi masalah, tinjauan literatur. Nah, di sini sudah kami lakukan dalam internal SCCIC, dan kami mengharapkan sebetulnya bisa ada kolaborasi lebih lanjut untuk membahas mengenai analisis kondisi ideal dan juga gap analysis serta perumusan visi misi dari sirkular ekonomi. Jadi, sebetulnya kurang lebih seperti ini ya, gap analysis. Kita sebetulnya untuk mewujudkan action plan dari circular economy itu kan membutuhkan analisis dari gap dari current state dan juga desired state-nya. Untuk current state-nya sendiri, kami sudah melakukan riset, sumber datanya ada wawancara, ada master plan dari IATL itu sendiri, dan juga observasi langsung lapangan, dan kuesioner perilaku Civitas Akademika. Juga sudah ada analisis dari sistem datanya, mungkin nanti bisa di-share aja PPT-nya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat, di sini kami membutuhkan desired state-nya seperti apa. Karena dari SCCIC sendiri itu tidak mau ibaratnya menentukan sendiri seperti apa sih desired state atau visi misi circular economy yang akan diterapkan di ITB. Maka dari itu kami sebetulnya mengharapkan akan ada pembicaraan lebih lanjut mengenai seperti apa nih kira-kira ITB yang kita harapkan bisa memenuhi sirkular ekonomi gitu. Mungkin kalau misalkan ada tanggapan lebih lanjut, boleh dari saya sekian itu dulu, Pak Gun-Gun. Ya, makasih ya, Teh Solihah ya. Ini menyambung ya sebetulnya dengan yang sudah dibahas-bahas tadi sebelumnya ya. Jadi kalau boleh, ini sudah jam 5:30, jadi izin tampaknya saya coba simpulkan saja ya. Sebenarnya bukan kesimpulan sih, ini pasti ada banyak hal yang kita juga bisa ambil dari pertemuan hari ini, tapi memang kalau disederhanakan memang ada dua hal yang itu juga sudah disampaikan tadi oleh Mas Faris kaitan dengan yang mungkin bisa di follow up dari diskusi ini. Yang pertama adalah mungkin nanti kita coba diskusi bagaimana mencoba membantu ITB, nanti kita siap bantu untuk jejaringnya untuk mencoba merapikan data ya, manajemen data. Tadi juga terakhir Mas Solihah juga mention tentang data ya. Jadi ini yang kita coba bantu ya, data seperti apa yang dibutuhkan kaitan dengan bagaimana menciptakan ITB yang sustainable, termasuk juga bagaimana yang smart campus tadi ya. Ini kita ada timnya Prof. Suhono juga yang bisa berkolaborasi, mudah-mudahan nanti kita coba bisa jahit nih data-data seperti apa yang bisa kita rapihkan. Yang kedua tentang kolaborasi, betul ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini jadi awalan untuk kita follow up menjadi aksi konkret. Saya setuju tadi Pak Firman, jadi aksi konkret. Dan memang aksi konkret itu ketahuannya setelah ngobrol memang ini ya. Kita juga nggak tahu ada cerita itu kan. Kalau kita tahu mungkin pohonnya ke sana aja gitu ya. Itu kebetulan juga hasil kolaborasi Pak Firman. Ini kolaborasi dengan Wakaf Salman sebetulnya. Jadi itu pohonnya dari Wakaf Salman. Saya kebetulan sekarang lagi bantu Wakaf Salman juga Pak gitu ya. Jadi ini kayaknya nyambung juga nih. Kita bisa galang wakaf pohon gitu ya. Jadi sepaket biayanya dengan perawatan untuk di Cirebon tuh, kayaknya menarik juga tuh, saya jadi punya ide itu ya. Kita menggalang wakaf pohon dari para alumni, kolaborasi dengan IAITB, wakaf pohon sekaligus biaya perawatannya, yang itu nanti bisa ada namanya masing-masing di tiap pohon di kampus Cirebon itu ya. Ya ini menarik, jadi memang sekali lagi silaturahmi itu memanjangkan rezeki ya, betul. Jadi silaturahmi sore ini dari para stakeholder yang menarik semua, insya Allah mudah-mudahan bisa ada langkah konkret setelah ini. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement dari Teh Citra barangkali atau dari Mas Faris mewakili IATL. Ada barangkali yang mau disampaikan closing statement dari IATL? Cukup Kang. Cukup Itu ya? tuh Pak Tirto resen. Ya? Alhamdulillah. Ada Pak Tirto nih, sekaligus juga menutup mungkin ya. Boleh Pak Tirto, silakan. Aduh, punten Bapak-Bapak yang terhormat, Ibu-Ibu yang terhormat, mohon maaf nih, saya baru selesai rapat KPPS, jadi menentukan apa namanya mahasiswa boleh bersidang atau tidak ya, penerimaan mahasiswa baru yang S2 S3 begitu ya. Jadi kebetulan bertabrakan ini waktunya, baru selesai, mohon maaf. Baik, terima kasih tentunya kawan-kawan IATL juga kawan-kawan dari TB ya, dari Pak siapa tadi Pak
saya dari di bank ya dan semuanya begitu. Ya tentunya kita ingin membangun agar ITB ini segera ya lepas landas menuju sustainable campus yang sebenarnya begitu kan. Ya tentunya apa namanya dengan berbagai kendala yang ada di sekarang, terutama mungkin ya kendala dana ya dan lain-lain yang berhubungan dengan pembiayaan ya. Nah itu pasti ada lah saya kira begitu. Dan kemudian juga kalau langkah-langkahnya saya lihat dari kawan-kawan IATL sudah menjelaskan ya, sudah membeberkan apa saja yang bisa dimulai dari mana, saya kira sudah jelas ya. Apalagi ada Pak Suwono ya sudah memaparkan ya berbagai kecanggihan untuk menuju smart city maupun sekarang smart campus gitu ya. Jadi sudah bisa ya kita memulai dari mana sebetulnya sudah jelas. Tapi mungkin pihak ITB sendiri ya sebagai istilahnya apa ya pengambil keputusan begitu ya, kita akan mulai dari mana ya. Tapi mungkin kita bisa dari yang tidak membuat memerlukan dana lebih banyak dulu ya dengan konsep apa namanya continuous improvement gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi jalan terus begitu ya. Nah nanti bisa ditentukan nih memulai dari mana ya untuk mengambil keputusan, saya kira seperti itu. Dan juga persoalan dana ya. Persoalan dana itu adalah di setiap apa namanya universitas pasti punya persoalan apa namanya dana ya, karena apalagi untuk sustainable yang istilahnya awal-awal kita nggak pernah rencanakan itu harus ngapain saja ya untuk sustainable campus gitu. Nah saya kira ITB juga jangan malu-malu ya istilahnya untuk ya kita sendiri ya, saya menyebut ITB adalah tentunya saya sendiri ya. Nah, jangan malu-malu untuk mencari donasi gitu ya dari alumni ya ataupun dari stakeholder semua untuk mulai membangun ya sustainable campus ini, karena saya kira dana ini yang merupakan apa namanya komponen yang harus ada gitu ya. Tanpa ada dana mungkin kita mau buat solar cell, dari mana dananya? Mau pasang solar cell di gedung Laptek 10 di gedung saya gitu ya yang luasnya cukup luas nih, bisa mungkin ada sekitar mungkin ada beberapa ratus kilowatt bisa dipasang gitu ya karena cukup luas. Nah, tapi siapa yang membiayai seperti itu ya? Mungkin kita bisa komunikasi dengan apa namanya penyedia atau energi, misalnya Pertamina ya. Pertamina pernah menawarkan juga ya skema-skema yang bahwa nanti pembayaran listriknya menjadi lebih hemat ya, pinjaman yang istilahnya mungkin bukan pinjaman tapi dibayar dari pembayaran listrik ya. Nah yang seperti itu saya kira pengambil keputusan di ITB ya, pimpinan ITB ini harus lebih smart ke arah sana gitu, ketimbang harus nunggu-nunggu dana yang mungkin kalau tidak dicari atau tidak diminta itu tidak akan hadir gitu ya dana. Nah jadi seperti itu, karena menurut saya semua universitas di dunia itu pasti punya apa namanya istilahnya penggalangan dana ya, dan bahkan di Amerika pun ya penggalangan dana itu sangat besar dan tidak malu, memang yang namanya kampus itu kan cost center ya, bukan profit center, jadi tetap kita bisa mencari dana tersebut. Apalagi dengan kerangka SDG ya, Pak Gun-Gun, kita bisa cari dana dari filantropi di dunia sebetulnya. Ya, dengan memanfaatkan kalimat SDG, membangun SDG yang mana dan lain-lain, banyak itu yang mau memberi dana untuk ini semua. Nah mungkin dari saya itu saja, Pak Gun-Gun, tidak berpanjang lebar. Mohon maaf, saya tadi di awal tidak bisa karena ya seperti biasa jadi apa namanya ketua sub KPPS di Prodi ya terpaksa deh. Ya. Nah, demikian, terima kasih Pak Gun-Gun, saya kembalikan lagi. Itu saja tambahan dari saya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa lepas landas nih. Siap. Ini penutupnya sederhana tapi impactful Pak Tirto. Jadi tadi kita mulai dulu dengan yang bisa kita kerjakan, sederhana. Kalau bahasa kerennya kan think globally, act locally, start small katanya gitu ya. Pokoknya mulai aja dulu sesuatu yang bisa kita kerjakan. Nah tadi sudah ada sih, insya Allah tadi dari diskusi sudah ada beberapa poin yang kita catat dan tampaknya ini nanti akan ada diskusi offline. Ini izin Pak Firman, ya, Pak Suwono, Bu Dwina gitu ya, lalu teman-teman dari SCIC, lalu juga Pak Tirto, nanti Pak Purwo udah pergi ya. Nanti kita coba ngobrol lebih lanjut Pak di offline. Tapi hari ini kita banyak dapat insight nih, mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita semua. Dan ya pada akhirnya betul Pak, setuju. Kita kebetulan hari Jumat ini saya jadi ngutip hadis, izin Pak.
Katanya orang yang beruntung kan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Jadi itu yang kita coba lakukan dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ke depan ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Hatur nuhun sekali lagi buat Prof. Suhono sebagai narasumber bersama Mas Faris, lalu juga para penanggap dari mulai Pak Tirto, Pak Firman, Pak Purbo, lalu juga Ibu Duwina, terus teman-teman sekalian yang hadir di forum hari ini. Izin saya tutup dengan 2 pantun, Pak. Kantin Bu Inak punya variasi nasi, makanan mantap dengan rasa Asia. Mari bergerak bersama, berkolaborasi, kita jadikan ITB contoh untuk dunia. Amin. Besarnya ya. Mantap. Cakep. Ke Papua cari burung cendrawasih, Bapak Ibu semua kami haturkan terima kasih. Itu saja dari saya Bapak Ibu selaku moderator. Saya mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semua. Tirto, Bina, saya izin live. Ya. Wabarakatuh.